Saya tidak akan pernah mengait-ngaitkan kesalahan saya dengan iblis gitu. Ya kalau saya salah, saya aja sendiri udah gitu. Begitu, Pak Juma. Kira-kira Pak Juma gimana pendapatnya? Oke, baik. Jadi kalau di dalam pemahaman kami umat Islam ya, jadi iblis itu tidak kemudian menyesatkan manusia dengan cara menyatakan diri secara langsung. Akan tetapi iblis itu menyesatkan manusia dengan cara membisikkan. Membisik kejahatan itu ke dalam hati manusia gitu ya. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan di surah Al-Falaq dan juga di surah An-Nas, itu jelas sekali bahwasanya kejahatan itu tersembunyi min syarril waswasil khannas. Ya, setan yang bersembunyi. Jadi setan yang bersembunyi itu kemudian itu dia memperlihatkan perilaku tindakannya itu melalui tindakan manusia. Jadi karena dia tersembunyi, maka iblis banyak menggunakan manusia untuk menyesatkan sesama manusia. Makanya dikatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, iblis ini ada dua golongan. Ketika dia sudah membisik, dia memiliki dua golongan yang nyata di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Apa itu? Minal jinnati wan nas. Jadi iblis membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia itu jelas sekali dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Nah, ini yang perlu kita deteksi lebih awal. Kalau kita melihat di dalam ajaran agama Islam ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi itu jelas memberikan ajaran kepada umat Islam khususnya bahwasanya semua dosa yang dilakukan kemudian bertaubat ya, maka dosa itu kemudian terhapuskan. Kedua, ketika manusia itu agama Islam ya, selain daripada dosa syirik, itu akan dicuci di dalam api neraka. Lalu kemudian setelah dosa-dosa itu dihapuskan, manusia tadi yang tidak berbuat syirik dan ada iman kepada Allah dalam hatinya, meskipun hanya sebesar zarah, itu akan diangkat setelah dosa-dosanya dihapuskan dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, kalau di agama teman-teman Kristen, di Islam maksud saya, kalau dosa kesyirikan menyembah selain kepada Allah, maka kebaikan apapun yang dilakukan di atas muka bumi ini itu percuma, mati kekal di neraka. Nah, iblis menginginkan manusia itu kekal di dalam neraka. Maka kemudian iblisnya tentu lebih cenderung menggoda manusia bukan untuk berzina, bukan untuk melakukan pembunuhan, bukan untuk melakukan perampokan dan seterusnya. Itu adalah dosa-dosa yang tergolong bisa diampuni oleh Allah. Tetapi iblisnya akan berusaha keras untuk mengajak manusia untuk menyembah kepada selain daripada Allah. Kenapa? Karena dosa itu menyebabkan mereka kekal di dalam api neraka. Kalau dosa membunuh, dosa memperkosa, dosa mencuri, ketika dosa-dosanya dihapuskan, sudah dibalas di neraka, maka ada peluang orang-orang tersebut kembali ke surga. Tapi kalau dosa menyembah selain daripada Tuhan, maka itu kekal di neraka. Nah, ini tempat iblis kemudian bekerja keras. Maka dari itulah kemudian kita harus menyadari ada agama di antara agama yang mengaku agama samawi penerus para nabi, salah satunya yang mengajarkan dosa yang membuat orang itu kekal dalam api neraka, yaitu menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Ini yang harus kita deteksi. Oleh karena itulah kemudian saya sebagai muslim, saya tidak pernah kemudian melihat di dalam Al-Quran khususnya dan hadis-hadis sahihah itu ada seruan iblis kepada manusia bahwa Nabiullah Muhammad SAW itu adalah Nabi Allah. Saya tidak pernah melihat di dalam Al-Quran ada seruan iblis bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Tetapi kalau sebaliknya di dalam kitabnya teman-teman Kristen bergejimbun
Ya, iblis menyebut Yesus itu anak Allah, anak Theos, anak Tuhan. Ini bisikan, ini pesan yang disampaikan oleh iblis kemudian untuk merasuki jiwa manusia agar manusia itu menyembah kepada selain daripada Allah. Maka ada seruannya yang ikut di dalam kitab suci yang dianggap suci, yang kemudian terpatrit ke dalam diri manusia bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Demikian juga dengan Paulus. Ya, di pengajaran Bible juga ada seruan dari iblis bahwa Paulus itu adalah utusan yang maha tinggi yang mengajarkan keselamatan. Jadi iblis mengambil peran demi untuk menyesatkan manusia. Makanya saya katakan bahwa dosa apapun itu terampuni, tapi ada satu dosa yang tidak terampuni. Apa itu? Dosa menyekutukan Allah. Oleh karena itulah kemudian iblis berkongkol-kongkol di sana untuk menjerat manusia agar menyembah selain daripada Allah. Nah, mungkin ini materi yang bagus untuk kita kaji. Agama mana yang kemudian menjadi tempat bertengkernya iblis untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya, teman-teman yang lain. Silakan. Pak Juma, terima kasih sekali. Tapi saya kecewa. Kecewanya kenapa? Karena begitu banyak yang Pak Juma sampaikan tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya kan cuma satu tadi ya. Kalau kita berbuat dosa, siapa yang awalnya gitu? Apakah kita atau iblisnya dulu? Saya sudah menjelaskan ya, bahwa menurut saya yang saya pahami, ketika orang melakukan kesalahan itu, awalnya itu diawali oleh keinginannya, bukan keinginan iblis. Iblis itu hanya datang ketika kita berkeinginan untuk melakukan yang jahat. Tapi Pak Juma kan nggak menerangkan seperti itu gitu loh. Bahkan menerangkan sampai ke agama Kristen. Jadi saya bingung jadinya. Bahkan Pak Juma sendiri mengatakan bahwa yang tidak diampuni itu hanya dosa syirik, ya toh, dosa syirik. Sementara dosa-dosa lain diampuni, kemudian dicuci di dalam neraka setelah itu apa? Lalu yang dosa syirik ini kira-kira suatu waktu bisa selamat nggak itu Pak Juma? Mohon penjelasannya. Oke, Pak Juma. Gurunda, ada suara? Ya, boleh diulang tadi pernyataan saudara kita, Dinda. Saya tadi putus-putus gitu. Oke, saya ulangi ya. Maksud saya gini, saya kan hanya ingin menegaskan pendapat saya bahwa ketika kita melakukan dosa, ya kesalahan itu ya karena kita gitu. Kenapa? Karena kita memang sendiri yang berkeinginan untuk melakukan dosa. Bukan diawali oleh iblis dulu. Tetapi iblis itu hanyalah melihat peluang kepada kita untuk memperbesar dosa kita gitu loh. Memperdosa kesalahan-kesalahan kita. Itu kan pertama pendapat saya. Bagaimana nanti Pak Juma kan. Kemudian yang pertama tadi, kemudian yang kedua, Pak Juma tadi kan mengatakan bahwa dosa yang lain bisa diampuni dengan cara nanti akan dibakar di neraka, setelah bersih baru dimasukkan surga. Kira-kira penjelasan itu bisa diapakan lagi Pak Juma? Saya kurang apa tadi kira-kira? Silakan. Oke, baik. Jadi gini, kalau saudara mengatakan bahwa manusia itu jatuh dalam dosa bukan dikarenakan iblis, tetapi karena manusia itu sendiri. Jadi gini Bang, kalau kita melihat di dalam kesempurnaan jiwa manusia, kepribadian manusia, manusia itu dibekali syahwat. Jadi syahwat ini adalah semacam alat deteksi, ya, alat yang merupakan pendeteksian daripada iblis terhadap keturunan Adam gitu. Bahwa pada diri keturunan Adam itu ada ruang di mana iblis itu bisa melenggang masuk untuk kemudian menyesatkan manusia. Makanya tadi saya katakan bahwa penyesat itu dari dua unsur. Ada dari jin, ada juga dari manusia. Jadi kalau saudara mengatakan
bahwa manusia itu berdosa karena dirinya sendiri, itu karena sudah kecenderungan asik dengan perbuatan tersebut. Jadi kalau dikatakan apakah karena perbuatan iblis, awalnya yes, lama-lama itu sudah menjadi kebiasaan. Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam golongan tadi, minal jinnati wan nas, dalam golongan jin dan juga dari golongan manusia. Nah, golongan manusia inilah yang kemudian ya tidak lagi butuh iblis untuk menggoda dia. Kenapa? Karena dia sudah menjadi bagian daripada iblis itu sendiri. Ibarat orang yang basah, kita tidak perlu kemudian memberikan air untuk dia basah. Kenapa? Karena dia sendiri sudah berendam di dalam danau. Jadi benar apa yang saudara katakan. Tapi awal mula daripada jatuhnya manusia ke dalam sebuah dosa itu disebabkan karena iblis itu sendiri. Iblis itu sendiri yang kemudian mencoba untuk menggodai manusia. Itu banyak hal di dalam Al-Quran diterangkan sama, bahwasanya kita akan dibuat bermusuhan dengan keturunan Adam akan dibuat bermusuhan dengan iblis. Begitu juga di dalam kitab Kejadian 3 misalnya, bahwa Allah telah menciptakan manusia itu keturunannya akan bermusuhan dengan iblis. Oleh karena itulah kemudian benar yang saya katakan tadi, iblis akan tetap menyesatkan manusia agar manusia itu jatuh ke dalam dosa kekal. Apa itu? Menduakan Tuhan. Kalau dosa-dosa yang lain itu sangat jelas. Dosa-dosa yang lain itu diampuni oleh Tuhan, diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang lain selain daripada kesyirikan itu diampuni oleh Allah, meskipun ada indikasi. Putus-putus. Ya. Pak Juma, tolong diulangi cerita. Putus-putus dia. Ya, jadi saya katakan kepada saudara bahwasanya semua dosa itu diampuni oleh Allah, kecuali satu, dosa syirik. Jadi kalau Anda melakukan perbuatan maksiatan lalu kemudian Anda mati dalam dosa itu, Anda masuk ke neraka. Tetapi setelah dosa-dosa Anda itu terhapuskan di neraka, Anda memiliki kebaikan, Anda diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Selama Anda tidak mensyirikkan, menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi. Tapi kalau mati dalam kesyirikan, menyembah selain daripada Allah, maka itu akan dihukum dengan kekal di dalam api neraka. Oleh karena itulah kemudian iblisnya akan cenderung berkongkol mencari bagaimana keturunan Adam ini menyembah selain daripada Allah supaya manusia ini menemani dia selamanya di dalam api neraka. Karena itu sumpah iblis. Makanya dalam kitab saudara ada dikatakan, Simon, Simon, iblis telah diberi izin untuk menggodai manusia, untuk membedakan antara baik dan yang buruk. Itu yang perlu dipahami dengan baik, Bang. Jadi saya katakan bahwasanya iblis itu bekerja melalui jin, setan, iblis, dan juga melalui manusia. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Silakan yang lain. Berarti Pak Juma menganggap bahwa iblislah penyebab Pak Juma pertama berdosa ya, bukan keinginan ya? Keinginan itu muncul karena bisikan setan itu tadi, Bang. Sebentar dulu. Contoh Keinginan misalnya. Muncul ya? Keinginan Ya, muncul contoh karena bisikan setan. Oke, contoh misalnya, kita tahu bahwa sesuatu barang itu adalah bukan barang kita. Hati kita akan mengatakan itu bukan punya kita, jangan kamu ambil. Tetapi kemudian iblis yang mengatakan ambillah, itu nggak apa-apa, nggak ada yang lihat kok. Ambil, itu bisikan, Bang. Nah, berarti keinginan pertama kita ya. Sudah jelas ya? Iya, Terjawab ya? betul. Ya, Betul. iblis mengeksploitasi aja kan? Ya, kan membantu kita kan? Iya, maksudnya gini, Nah, ada udah, potensi oke. di dalam diri Jawab, diri ya. manusia. Tadi kan saya sudah Iya, mengatakan sudah, ya. ada sinyal. Nah, iya. Ada sinyal. Apa itu? Syahwat. Apa syahwat itu? Keinginan. Ya, Gitu. iya. Keinginan itu baru didukung oleh iblis kan gitu. Berarti benar yang saya pendapatkan. Berarti iblis itu Tapi dia mendengar isi hatinya, pelaku ya kan? pendukung. Iblis kan pelaku mendukung kan? Pelaku utamanya kan kita. Benar ya? Oke. Ya, nah sekarang kalau misalnya tidak ada iblisnya, apakah manusia itu akan hidup seperti malaikat, Bang? Ya. Gimana maksudnya? Loh, tapi ada syahwat, ada keinginan.
Begini, faktanya begini. Kalau di dalam kekristenan itu Gimana? kan malaikat ya, itu belum ada iblis. Malaikat sudah ada. Sama seperti di Islam, belum ada kejahatan pada saat itu. Ya dah? Tetapi meskipun belum ada kejahatan, ternyata si jin itu bisa menimbulkan kejahatan dari dirinya sendiri. Lalu dia disebutlah iblis, ya dah? Lalu dia menghasut orang. Artinya begini, kalaupun datang iblis 1.000.000, kalau kita nggak terpengaruh mana ada urusan sama dia. Tetapi kita hanya terpengaruh karena kita menginginkan keinginan kita gitu, baru didukung oleh iblis. Oleh karena itu menurut saya, kalau kita pun berdosa, nggak usah lah kita kambing hitamkan iblis, kan gitu kan? Ya kita aja cukup bertanggung jawab. Tapi manusia yang sudah penuh dengan dosa ini kan senantiasa ingin mencari kambing hitam untuk mengharapkan pengampunan gitu ya. Saya rasa begitu. Ini pola pikirnya. Saya tidak apa ya. Tapi kalau Pak Juma menganggap bahwa iblis yang bertanggung jawab, ya saya nggak ngerti. Berarti nanti Pak Juma hanya sedikit aja bertanggung jawab karena pelaku utamanya Pak Juma anggap nanti mungkin iblis gitu loh. Ayo rasa gitu aja Pak Juma penjelasan saya. Bukan begitu maknanya, Bang. Bukan begitu maknanya. Jadi gini, ketika kemudian iblis itu diperintah oleh Allah, kemudian sujudlah, menghormatlah engkau kepada Adam. Tadinya iblis ini adalah makhluk yang taat. Iblis tadinya itu makhluk yang taat. Tapi karena dia memiliki rasa sombong di dalam dirinya, menganggap bahwa Nabi Adam itu lebih rendah daripada kualitas dirinya, maka kemudian dia sombong kepada Allah. Dalam dirinya, kan gitu. Bang ya. Rasa sombong dalam dirinya ya, bukan di luar dirinya ya. Oke. Iya. Lanjut. Iya. Ya, iya. Jadi iblis itu merasa sombong, merasa dirinya derajatnya itu lebih tinggi daripada Adam, sehingga dia tidak mau sujud. Tidak mau sujud kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk menghormat kepada Adam. Nah, sama sekarang kita ini sama. Ketika kita diminta sujud kepada Tuhan yang benar, kita merasa sombong, kita merasa lebih hebat. Dulu Bang, sekarang gini. Tadi iblis awalnya rasa sombong ya, rasa sombong, udah kan? Iya. Iya. Itu kemudian keinginannya untuk menyesatkan orang, keinginannya untuk membinasakan orang, keinginannya itu dari mana itu? Gimana? Pertama dia kan sombong, gitu. Kemudian dia dimurkai oleh Tuhan ya. Iya. Nah, lalu dia tidak mau lagi berubah kesombongannya, kita anggap lagi itu. Lalu dia semakin bertambah-tambah kedurhakaannya. Pertanyaan saya, bertambah-tambahnya kedurhakaannya itu dari mana datangnya? Iya, dari dirinya. Karena angkara murka. Iya, karena angkara murka yang ada di dalam dirinya ingin membuktikan bahwa anak keturunan Adam itu adalah lebih rendah daripada dia. Iya, maka dia membuktikan. Maka Bapak jangan marah, saya bicara dulu, santai. Ya, santai napa? Saya dikasih ruang bicara dulu, Bang. Karena Anda terciduk itu sombong di hadapan Tuhan. Bukan terciduk, Bang. Saya nggak terciduk. Cuman saya sudah memastikan bahwa ternyata orang yang melakukan, pribadi yang melakukan dosa itu awalnya dari dirinya sendiri. Oh bukan. Iblis tadi dari siapa? Adam, dengar dulu Bang, kenapa larinya ke iblis Bang? Ya, kita manusia. Iya. Kita manusia, jangan ke iblis. Jangan Anda menyetarakan iblis dengan Anda, jangan. Kita ini manusia. Kalau iblis ya betul. Iblis itu betul. Dia merasa sombong. Ya. Dia merasa sombong karena dia merasa derajatnya lebih tinggi dari manusia. Sehingga dia minta izin kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku umur panjang. Aku akan membuktikan kepadamu bahwa Adam yang kau katakan lebih baik daripada aku itu adalah jauh lebih hina daripada aku. Aku akan membuat keturunannya semuanya ingkar terhadapmu. Dan aku akan menyeret semua mereka masuk ke dalam api neraka. Dan hanya sedikit dari antara mereka yang akan beriman kepadamu. Itu sumpah iblis Bang. Sehingga yang terjadi sekarang ini, kita sebagai anak keturunan Adam itu digoda, dicobai, dijerat, diajak kemudian untuk menyembah selain daripada Tuhan. Gitu Bang. Kok ke sana gini Bang? Belum itu jelas. Itu jelas itu. Pembahasan belum ke sana ya. Pembahasan gini, kita tuntaskan dulu. Contohnya begini, Abang tadi kan berkata ya, Pak Juma tadi berkata, apakah kalau tidak ada iblis kita akan berdosa juga? Ya kan gitu kan? Saya jawab ya. Kenapa? Karena ternyata iblis pun
berdosa waktu itu belum ada dosa, ya toh? Tapi dia punya sudah keinginan apa? Rasa sombong, ya kan? Rasa merasa lebih hebat dari yang lain, kan? Kemudian dikelolanya salah. Saya rasa kalaupun iblis tidak ada, ya, Adam dan Hawa itu pasti akan tergoda dengan sesuatu itu, gitu. Lalu dia menimbulkan, oh, aku kan bisa juga melakukan ini. Begitu dia, Bang. Oleh karena itu, marilah ya ke depannya kita. Saya bukan membela iblis, tapi saya ingin membuat kita berdosa. Nggak usah lah kita cari kambing hitam iblis. Gak enak nanti, ya kan? Nanti iblis akan Perasaan menolak. dari tadi Pak Ame bela Ya? iblis terus. Bukan membela, tetapi janganlah kita merendahkan diri kita, ya kan? Merendahkan diri kita sehingga ketika kita melakukan kesalahan kita tidak gentleman gitu loh. Kalau kita salah bilang aja saya yang bersalah gitu loh. Jangan seperti orang main bola kaki, ya toh? Ketika dia kalah lalu yang disalah-salahkan pelatihnya lah dan lain sebagainya. Padahal dia nggak mau latihan, ya. Oleh karena itu saya memberikan pencerahan. Kalau kita nanti salah nggak usah lah kita terlalu merendah memperhinakan diri sehingga kita mengatakan bahwa kesalahan kita karena iblis, gitu. Ini saya heran ini. Itu saya rasa gitu ya, Bang, ya. Karena iblis ternyata berdosa bukan karena dihasut, tapi karena keinginannya. Manusia juga demikian, karena kita sama-sama makhluk. Kita juga berdosa karena keinginan. Makanya di dalam Alkitab jelas dituliskan, ya kan? Kamu digoda oleh keinginanmu, gitu. Bukan oleh iblis. Iblis itu hanya apa aja itu, hanya makhluk yang mengompor-ngompori. Saya rasa begitu, Bang. Ya, jadi gini Bang. Saya ceritakan dulu sedikit tentang kronologis terciptanya manusia. Iblis lebih dulu dicipta. Tak ada yang mengganggu di situ. Normal-normal saja kehidupan iblis ini. Normal. Dia adalah makhluk yang taat menyembah kepada Tuhan. Manusia belum dicipta. Kemudian manusia diciptakan. Ketika manusia ini dicipta kemudian belum ada perintah. Adam, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan. Itu belum ada tuh. Perintah itu belum ada. Belum. Diciptalah Adam. Seketika dia kemudian, ya, iblisnya disuruh taat untuk sujud menghormat kepada Adam. Iblisnya nggak mau. Setelah itu muncul aturan. Adam, diambillah engkau surga ini. Diambillah engkau Gan Eden ini. Nikmati semua apa yang ada di dalamnya. Tapi satu, jangan kau menyentuh apalagi memakan buah ilmu pengetahuan. Itu sudah ada aturan tuh. Jadi sudah ada 3 tuh. Ada iblis, ada Adam, ada aturan. Jadi sudah lengkap nih paketnya nih. Nah sekarang adalah manusia dicipta dengan kesempurnaan, dilengkapi dengan syahwat, dilengkapi dengan akal, dilengkapi dengan aturan main. Nah saatnya manusia itu bermain dengan logikanya, bermain dengan kepercayaan keyakinannya. Ketika kemudian dia ingin taat kepada perintah tersebut, ada iblis yang menghalang-halanginya untuk kemudian taat kepada perintah itu. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Iblis senantiasa menghalangi manusia yang tadinya suci ini untuk tetap berada dalam kesuciannya dengan cara apa? Menghalangi manusia untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Menghalangi manusia untuk kemudian menyembah kepada Tuhan. Jadi tidaklah mungkin kemudian iblis itu berkongko-kongko dengan manusia agar manusia itu taat menyembah kepada Tuhannya, agar manusia Suaranya hilang, agar manusia itu jatuh ke dalam dosa dan masuk ke dalam neraka menemani mereka kekal di dalamnya, gitu. Jadi iblis itu maunya kayak begitu. Tapi yang terjadi di pola agama saudara itu sebaliknya. Iblis menjadi prakarsa, kemudian terjadinya penyelamatan dengan cara membisikkan Yudas agar mengkhianati Yesus, agar Yesusnya mati. Akibat dari mati, teman-teman Kristen itu kemudian ditebus segala dosanya sehingga dia masuk ke dalam surga. Ya kali. Jadi sehingga orang-orang yang saya katakan tadi berhasil dijerumuskan dan memahami bahwasanya ada Tuhan yang mati untuk menebus dosa mereka. Nah inilah yang saya katakan Bang, bahwasanya iblis itu akan berkongko-kongko menyeret keturunan Adam untuk kemudian menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Coba Anda pikirkan itu. Silakan. Oke, makasih ya. Gini. Jadi sebenarnya berbicara tentang iblis, Kristen dan Islam itu sangat berbeda ya.
kalau iblis dijadikan dari bahkan iblis itu diciptakan, ya kan, sebelum manusia, gitu ya. Tetapi dia disebut iblis setelah manusia. Saya bingung, kenapa? Karena ada sebuah ayat, ketika Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, hanya iblis yang tidak sujud. Berarti iblis sebenarnya sudah ada ya, sebelum Adam. Lalu kapan? Kenapa Tuhan menciptakan iblis di dalam Islam? Saya pun heran ya. Apakah memang sengaja untuk menyesatkan manusia, sehingga nanti akhirnya Tuhan bisa memenuhkan neraka dengan manusia dan jin? Saya nggak tahu. Tetapi kalau iblis di dalam kekristenan itu bukan diciptakan, tapi dia terbentuk oleh pola pikirnya sendiri yang menentang dan menghasut. Makanya dia karena ingin menyamai yang maha tinggi, lalu dia dibuang ya, karena kesombongan ya. Tapi dia kesombongan bukan karena dia disuruh sujud kepada manusia, tidak. Jadi kalau abang bilang siapa yang diperintahkan menyembah manusia, sujud kepada manusia, ya Allah, kalau menurut saya ya. Menurut penjelasan abang itu sendiri. Karena abang sendiri yang mengatakan bahwa Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam. Itu nanti pasti saya yakin bahwa sujud itu nanti abang politisir, entah apalah maknanya ya. Tetapi istilahnya sujud lah. Nah itu ya, manusia dijadikan jauh sebelumnya. Tetapi nanti abang di mana itu kalimatnya? Mana duluan dia? Iblis duluan atau manusia duluan? Di dalam Al-Quran gitu ya. Kemudian ini lagi bang. Bang Juma sudah lama diskusi ya. Tapi kenapa tidak mau cermat dan teliti dan kritis gitu ya? Cobalah kita baca di dalam Bible. Ada enggak tertulis di situ bahwa Yesus disalib untuk menebus manusia gitu? Untuk menebus seluruh manusia, kan tidak ada. Penyaliban itu bukan karya penebusan, tapi itu korban ketidakpercayaan orang terhadap Yesus adalah Tuhan. Makanya kan Pak Juma kan sering diskusi ya. Tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan di mana Yesus berkata, salibkan aku agar dosa kalian kutebus. Tidak ada. Tapi Pak Juma kok bisa percaya seperti ini? Jadi saya heran. Kenapa? Karena Yesus sebelum disalib pun dia sudah banyak melakukan pengampunan dosa, membangkitkan orang mati, melakukan berbagai banyak mukjizat. Gitu. Tetapi penyaliban, kalau kita baca ya penjelasannya, bahwa dia disalib karena dia menyatakan dirinya adalah Tuhan. Bagaimana tanggapan orang Yahudi pada saat itu? Kamu bukan karena perbuatan baikmu maka kami ingin melempari kamu, tetapi karena kamu yang hanya sebagai manusia menyatakan dirimu sebagai Tuhan. Itu kan tertulis. Saya rasa ayat-ayat itu sering dibaca ya, Yohanes 10:33. Jadi tolonglah ketika kita berdiskusi itu yakinkan bahwa informasi yang kita dengar itu selaras dengan Alkitab. Saya rasa seperti itu, Bang. Ya, memang di dalam keyakinan Kristen bahwa Yesus adalah sang juru selamat. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama pun sudah disebutkan, akulah juru selamat, tidak ada yang lain selain aku, gitu ya. Jadi Yesus walaupun tidak disalib, ya dia adalah sang juru selamat. Tetapi penyaliban itu adalah penggenapan nubuatan, ya, penggenapan nubuatan. Jadi keterlibatan iblis dan itu sudah dinubuatkan, memang pasti ada yang tersesat. Di mana dikatakan kejahatan pasti ada, tapi terkutuklah orang yang melakukannya. Ini kan sebuah informasi yang jelas, bukan kongko-kongko. Jadi tolonglah kita baca ya, tolong kita baca apa yang disebut kongko-kongko, apa yang disebut dengan membiarkan. Tuhan memang banyak membiarkan orang-orang melakukan kejahatan. Sampai sekarang Tuhan banyak membiarkan orang korupsi, membiarkan orang melakukan pembunuhan, tapi bukan mengizinkan. Jadi nanti Pak Juma tolong pahami dulu mana yang membiarkan, mana yang mengizinkan. Saya rasa itu penjelasan saya. Terima kasih. Nggak ada suaranya Guru dah. Iya, cek. Oh, iya. Dinda Alif, mungkin bisa disimpulkan tadi pembahasan saudara kita itu apa? Sini. Tidak dengar, Bang. Dinda. Sama, ini lagi adzan juga, saya afwan harus mute dulu, maaf, lagi adzan. Masalah penyaliban itu, Ustaz. Ya, mungkin saudara ini ya gimana pembahasannya kayak mana tadi? Sorry saya masih di gunung soalnya. Udah jelas ini Pak Juma, udah ya. Ya akan saya ulangi lagi, nggak apa-apa. Iya. Namanya situasi ya gini. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama di dalam kekristenan iblis tidak diciptakan,
tapi iblis itu adalah suatu proses yang terjadi terhadap satu pribadi yang melakukan kesalahan. Gitu. Tetapi di dalam Islam jelas ya, dikatakan bahwa iblis itu sudah diciptakan Tuhan gitu. Allah ya. Kenapa? Karena ada satu ayat mengatakan ketika Allah memerintahkan para malaikatnya untuk sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Nah, itu jelas ya kalimatnya. Berarti iblis sudah ada, walaupun dia belum sujud kepada Adam. Itu nanti tolong dijelaskan. Kenapa Allah memerintahkan sujud kepada manusia gitu ya. Tetapi di dalam penjelasan nanti pasti sujud itu apa artinya. Oke lah, silakan aja. Yang pertama. Kemudian yang kedua ya. Kemudian yang kedua, Pak Juma kan sudah sering diskusi ya sana kemari ya kan. Tapi sampai segini kok narasinya kok mesti mengatakan bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa. Saya nggak nyambung sampai sekarang ini. Yesus itu disalib karena pemberontakan manusia. Karena manusia menolak, pada saat itu manusia menolak ketuhanannya. Gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang pertama-tama menolak ketuhanan Yesus di dalam Bible itu ya iblis. Ya di dalam Matius 4 ya dan seterusnya. Dia yang pertama-tama. Waduh, udah pergi kan? Enggak kepental mungkin dia atau kayak ini ya. Kepental itu kayaknya Bang Zuma kepental. Tunggu aja ntar nggak naik lagi. Ya udah lah. Dia naik. Oke, kita lanjutkan lah. Udah oke lah, nggak apa-apa. Lanjut. Dia lagi di gunung, dia lagi di tempat di gunung. Kepental ya, kepental. Ya. Silakan teman-teman lain yang bisa menanggapi. Jadi kalau iblis Silakan Bu Rama dulu deh. silakan Bu Rama. Ustadz Alif. Dia lagi ini Hasan di tempatnya. Oh iya. Ya Jadi memang gini saya tambahin dikit deh ya. Oke, silakan. Jadi gini Pak Ginting alias Pak Kristen ini tidak pernah mengkambing hitamkan siapapun ketika melakukan kesalahan. Bahkan iblis sekalipun tidak pernah dikambing hitamkan. Jadi ketika kami melakukan dosa, kami mengaku dosa langsung. Bukan kami bawa-bawa iblis, kami seret-seret. Ini Tuhan yang membuat saya berdosa, nggak seperti itu. Ya, tidak mungkin iblis. Makanya nanti ketika diadili, umat Islam akan membawa iblis. Menggeret-geret. Ya Allah, ini yang mempengaruhi saya, tolong hukum dia. Jadi seperti itu nanti kan. Pak Gitu ya. Pak Anak Medan. Tuh. Takziah, makasih. Syukron. Saya mau nambahin dikit nih ya Pak Medan ya. Dengar nggak suara saya Pak Medan? Iya. Dengar. Lanjut. Oke. Ya, jazakumullah khairan katsira, brother Muhammad Ziyad, jazakumullah. Jadi gini Pak Medan. Di dalam di setiap manusia ini ya ada yang namanya korin pendamping dari golongan malaikat dan jin di kiri kanannya tuh ya. Setiap manusia nih, ini menurut versi Islam ya. Jadi golongan jin itu ya jin kafir yang selalu menghasut, memprovokasi hati anak manusia ini untuk membuat kejahatan. Begitu juga sebaliknya, korin atau makhluk pendamping ini dari golongan malaikat selalu membisikkan kebaikan, berbuat baik. Nah, kalau manusia ini sehari-harinya sering berbuat jahat, otomatis itu yang dominan pengaruh dari korin jin kafirnya. Begitu juga sebaliknya. Ya, itu masalah yang ada di sisi manusianya. Jadi iblis itu cuma satu ya, iblis itu namanya Azazil. Azazil ini dari golongan jin ya, bapak moyangnya jin. Masuk golongan kafir dia, wakana minal kafirin kan. Dia termasuk golongan kafir, golongan para kafir. Kafir itu kan jamak, singlenya kan kafir. Nah terus tadi Pak Ginting ke penyaliban lagi kan. Iblis tidak diciptakan. Bagaimana bisa iblis tidak diciptakan? Berarti kalau iblis tidak diciptakan, berarti iblis sama dong dengan YTPAP. YTPAP tidak diciptakan. Kan nggak masuk akal itu Pak Medan. Jadi menurut versi Islam, iblis itu diciptakan dari apa? Minar. Dari ujungnya api gitu loh.
inti saring api. Mimari Jiminar. Nah, mimari jiminar ya kan. Ya, terus Bang Juma penyaliban mungkin lagi sudah kan. ada di bawah host. Ya, Selesai Oh ada. ya, naikkan aja Pak. kepental Tadi- mungkin beliau ininya, Ya. signalnya bang. Iya. Tadi dua Cuman, oh silakan lanjut dulu. Tadi lagi adaan di sini, maaf. Iya, saya Cek, nambahin cek. dikit Ya, sebelum Bang Zuma naik. ya lagi, silakan selesaikan Bang Osi. Terima kasih. Jadi penyaliban itu kan, jadi kayaknya beda nih ya versi Pak Medan dengan Kristen-Kristen yang lain kan. Kristen yang lain itu kan mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan untuk penembusan dosa waris Adam, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di Roma 5 nomor 12 kan. Nah ini Pak Medan nih beda sendiri nih versinya, yang apa itu kan Anda mengatakan Yesus disalib karena dia, jadi kan dia yang lain mengatakan dia anak Allah kan, sehingga para imam pada Taurat marah kan untuk memerintahkan, sehingga memerintahkan pasukan Roma untuk menangkap dia untuk dihukum. Tapi kan menurut hukum Yahudi kan maksimal hukuman rajam. Penyaliban ini gaya Romawi. Jadi penyaliban itu tuh di Romawi itu sebenarnya untuk para penjahat kelas kakap gitu. Nah ini kesalahan Yesus apa? Apakah dia penjahat kelas kakap? Kan enggak. Makanya di penyaliban banyak kontradiksi yang kita bisa gali gitu loh. Ya kan di Matius 27 nomor 16 sampai 26 itu si Pilatus sudah menemukan kesalahan Yesus kan. Aku sudah menemukan kesalahan ini, aku berlepas diri kan gitu. Jadi kalau menurut Islam penembusan dosa itu tidak dikenal. Kami tidak menyemani itu penembusan dosa karena dosa Adam itu sudah ditebus waktu beliau ada di dunia. Ayatnya di Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 37. Di mana situ Adam Allah menerima taubatnya kan gitu. Makanya umat Islam tidak mengenal itu konsep dosa waris Adam, itu bullshit bagi umat Islam itu. Kami tidak menyimani itu. Udah ada Ustaz Zuma. Silakan Ustaz. Ya silakan Bang Zuma dilanjutkan. Saya hanya menambahkan dikit. Silakan Bang Zuma. Ya, itu tadi Gurunda 2 poin yang Oke, dicatat. cek. Dua poin yang dicatat dari pernyataan Pak Ginting itu: pertama, iblis tidak diciptakan; kedua, penyaliban bukan penebusan dosa. Ya, kebetulan Gurunda sudah kembali, maka saya kembali menyimak. Lanjut. Ya silakan Bang Zuma. Saya nyimak. Oke, Silakan, Bang. cek. Ya, ada. Ya, 1 2, cek dicoba. Ada Ustaz, ada. Iya. Ada Pak Bantuma. Oke. Jadi kalau dikatakan bahwasanya penyaliban itu untuk menebus dosa, ini konsep yang datang belakangan gitu ya. Kenapa? Orang yang disalib itu adalah orang terkutuk gitu. Jadi sebenarnya yang terjadi terhadap Yesus itu penistaan. Itu penistaan. Kenapa saya katakan penistaan? Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, Ulangan 27 nomor 26, terkutuk orang yang tidak menepati perkataan Taurat itu dengan perbuatan. Ya, orang terkutuk ini larinya kemana? Orang yang dikutuk Tuhan itu nanti arahnya kemana? Upahnya apa gitu. Sementara iman Kristen sekte apapun itu, dia akan mengatakan bahwa pada diri Yesus itu ada unsur kemanusiaan. Nah sekarang yang disalib ini unsur Tuhan atau unsur kemanusiaan? Yang disalib ini sudah pasti adalah unsur kemanusiaan. Manusia yang terkutuk, manusia yang ingkar terhadap perintah Tuhan, manusia yang gagah berani membantah perintah Tuhan demi untuk menyelamatkan orang-orang Kristen.
Jadi kemanusiaan Yesus itu akan menempati tempat terendah di neraka nantinya. Kenapa? Karena dia adalah pelaku kejahatan. Kenapa dikatakan pelaku kejahatan? Karena dia melanggar perintah-perintah Tuhan. Apa maksud dari pelanggaran terhadap perintah Tuhan? Dia memberikan legitimasi terhadap orang-orang Kristen untuk meninggalkan hukum Taurat dan menjadikan dirinya sebagai tameng di atas tiang salib dengan mati terkutuk. Ya, apakah itu konsep yang dijajakan oleh Yesus? Bukan. Itu ada konsep yang dijajakan Romawi dan Yunani. Yang kasihan itu Yesusnya. Yesus difitnah, membantah perintah Tuhannya dengan cara mengorbankan dirinya. Sementara Yesus dalam kehidupan sehari-hari mengajarkan kepada muridnya Bani Israel. Tertera di dalam kitab saudara Matius 8 nomor 4. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Pergilah, lakukanlah persembahan seperti persembahan Nabi Musa. Nabi Musa tidak pernah mempersembahkan manusia. Jadi Yesus memerintahkan melakukan persembahan hewan, sama seperti persembahan Nabi Musa. Cuman teman-teman Kristen ini menginginkan sebuah konsep terjadi terhadap Nabiullah. Makanya Islam datang untuk mensucikan nama beliau. Bahkan Yesus kalau dilihat dalam Matius 7 nomor akan oleh Yesus di sana. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Terkutuklah orang yang banyak ini karena mereka tidak mengenal hukum Taurat. Apa itu? Apa itu hukum Taurat? Ketika manusia itu berdosa, maka cara mendamaikan dosanya itu adalah dengan mengorbankan hewan, bukan mengorbankan manusia. Sementara yang diimani oleh teman-teman Kristen adalah mengorbankan anak Maria yang 100% seutuhnya adalah manusia. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin mati. Berarti yang mati di atas Hilang, turun dah Hilang hilang. nih suara Bang Zuma. Start. Jaringan. Makanya umat Islam itu tidak percaya dengan penyaliban itu, nggak percaya. Itu ajaran yang datang dari luar Bani Israel. Bani Israel itu dalam prosesi penghukuman itu dengan cara rajam, bukan dengan cara disalib. Makanya dikatakan terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Orang apa yang ada di atas tiang salib ini? Ya penjahat. Penjahat yang dihakimi oleh Bani Israel atau dihakimi oleh tentara Romawi? Yang dihakimi oleh tentara Romawi. Kalau penjahat yang dihakimi oleh hukum Taurat oleh Bani Israel, ya berdasarkan hukum Taurat. Tangan dipotong, mata dicungkil, kaki dipotong, itu dirajam, dilempari batu sampai mati. Itu hukum Taurat. Sementara yang berlaku terhadap Yesus adalah hukum Romawi. Jadi nggak nyambung. Kalau dipaksakan, maka saya katakan kepada saudara Kristen, kalian harus ikhlas menerima kenyataan Yesus itu akan menjadi penghuni neraka yang paling dalam. Kenapa? Karena dia membatalkan hukum-hukum Tuhan demi untuk melenggangkan orang non-Yahudi melakukan apa yang kemudian tidak melakukan apa yang kemudian diperintahkan oleh Tuhan kepada Bani Israel. 30 detik. Yang lucu di sini adalah hukum Taurat itu dipersembahkan untuk Bani Israel. Lalu kenapa Yesus harus mati menebus membatalkan hukum Taurat untuk orang Kristen? Kan tidak lucu. Malah itu menghilangkan akal sehat. Hukum Taurat adalah aturan Tuhan terhadap Bani Israel. Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat kepada non Israel. Kan tidak nyambung. Itulah makanya katakan minal jinnatitan, daripada manusia itu disebabkan karena adanya bisikan setan yang berasal dari dua golongan, jin dan manusia. Manusia juga itu berlaku setan ketika dia kemudian kesetanan dan mengajak manusia lain untuk menyembah selain daripada Tuhan. Demikian sementara. Terima kasih. Ya, jadi Pak Alif sangat jelas ya. Lain yang ditanya, lain yang dijawab, lain yang saya sampaikan, lain jawab. Kemana-mana Pak Juma ini sampai bermenit-menit. Saya sudah mengatakan berulang kali bahwa penyaliban Yesus itu tidak ada hubungan dengan penebusan dosa. Mana ayatnya, mana dalilnya, nggak ada kan? Tapi Pak Juma menerangkan sesuai keinginannya, jadi susah. Oleh karena itu ke depannya ketika
kita berdiskusi itu, dengarkan apa yang disampaikan teman kita, supaya kita bisa menjawab. Pak Juma kan sesuai dengan keinginannya saja dia menjelaskan, tanpa memperhatikan apa yang saya sampaikan. Lalu nanti tiba-tiba dia muncul, lompat, lari, cari-cari bahan, kemudian muncul lagi. Sebenarnya hal-hal ini nggak usah lah dilakukan ya. Oke, saya sudah mengatakan tadi ya, ya bahwa yang saya pahami di dalam Bible, Yesus itu disalib karena orang tidak percaya bahwa dia itu Tuhan. Jadi korban tuduhan, korban fitnah. Jadi kita harus bisa membedakan mana aturan, mana fitnah gitu loh. Banyak orang-orang di penjara yang tidak bersalah. Apakah setiap orang yang di penjara itu salah? Bahkan ada orang yang sudah dihukum mati ternyata dia tidak bersalah. Di Amerika ada itu. Setelah sekian puluh tahun diketahui, ternyata dia tidak bersalah. Yesus juga disalib karena dituduh telah menghujat Tuhan. Karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itu sudah tertulis dalam Yohanes 10 ayat 33. Tapi apakah tuduhan orang itu benar? Tidak. Kenapa? Karena ternyata dia bangkit dari kematian. Orang terkutuk tidak akan mungkin bangkit dari kematian. Oleh karena itu nubuatan-nubuatan itu dipahami dulu Pak Juma. Pak Juma kan sudah lama diskusi. Dengar informasi itu informasi yang benar. Kalau ada informasi yang salah tak usah dibahas. Itu loh menurut saya. Kemudian begini, satu lagi yang harus kita pahami ya. Saya sudah mengatakan bahwa yang berhak membatalkan hukum adalah Tuhan. Hukum Tuhan. Jadi kalau Yesus Pak Juma akui membatalkan hukum Taurat, berarti dia itu Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa membatalkan hukumnya. Menasakkannya itu ya kan, menggantinya atau melupakannya, menggantikan dengan yang lain. Bahkan anehnya ya, di dalam Al-Qur'an ya, Isa itu bisa membatalkan hukum. Lalu siapa dia? Itu mungkin harus ditanya. Jangan katakan atas izin Allah ya toh. Itu asumsi kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena otoritas yang berhak membatalkan hukum Tuhan hanya Tuhan itu sendiri. Jadi kalau ada kita bilang bahwa dia bisa membatalkan hukum, berarti harus kita akui dia adalah Tuhan. Harusnya begitu cara berpikir logisnya gitu ya. Saya rasa itu. Kemudian satu poin lagi yang Pak Juma jawab, walaupun dua poinnya tidak jawab. Ini satu poin lagi yang saya sampaikan ya. Bahwa saya sudah mengatakan bahwa iblis itu bukan ciptaan, tapi proses sebuah pribadi yang berkelakuan sehingga dia mendapatkan gelar seperti itu. Sama seperti insinyur ya. Manusia itu pada mulanya tidak punya insinyur, tapi karena dia sekolah, berpendidikan, lalu dapatlah dia gelar insinyur. Sama seperti iblis. Iblis itu disebut kenapa? Karena dia sudah berdusta. Iblis kan bolos itu ya, dusta ya kan. Setan itu penentang. Tadi Pak Juma juga terbalik-balik. Dibilangnya setan pendusta, iblis penentang kan terbalik ya. Bolos itu pendusta. Ya, jadi iblis itu dikatakan dia berdusta sehingga dia disebut iblis, setan, karena dia menentang, karena dia ingin menyamai yang maha tinggi. Saya rasa begitu Pak Juma ya. Jangan Pak Juma bilang bahwa iblis diciptakan. Tidak. Yang pertama diciptakan Allah itu ya Izazil, jin, bukan iblis. Tapi karena dia sudah mengingkari, sombong, baru dia melakukan disebut dia iblis. Begitu saya rasa. Nanti kalau Pak Juma menjawab itu sesuai pertanyaan Pak, ya jangan sana kemari entah kemana-mana akhirnya nggak nyambung. Bentar. Sampaikan. Terima kasih. Pak Ame, baik sebelum ke Gurunda, baik begini, itu sudah jelas juga masalah dijelaskan bagaimana sebenarnya iblis itu kan dia sebelumnya siapa jin, memang semuanya diciptakan. Bapak juga selalu mengatakan iblis tidak diciptakan, padahal iblis adalah awalnya malaikat, yang malaikat itu diciptakan juga atau sama aja gitu. Jadi jangan terus kedua mengenai masalah penyaliban tidak menghapuskan dosa, bukan untuk penebusan dosa. Dan ini Anda yang anti mainstream ya tidak biasa seperti bagaimana orang-orang Kristen dalam bernarasi atau menjelaskan. Nah, tadi Guru Juma mungkin masih menahan diri dalam menjelaskan ini, tapi Anda paksakan ini artinya Anda membuat kawan Kristen juga nanti banyak yang kepanasan. Karena ada juga indikasinya juga arahnya bahwa memang penyaliban itu adalah untuk penebusan dosa, tapi itu kembali kepada keyakinan Anda. Dan saya kembalikan kepada Guru Nda. Tafadhol. Gini Pak Alif, maksud saya, kalau kita berdiskusi itu tolonglah data-data yang ada ya, walaupun tidak perlu dihafal ditunjukkan, baca benar nggak ada di situ tertulis bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa. Saya rasa penebusan dosa satu kalimat itu nggak ada dalam Alkitab. Oke. Tapi Yesus datang untuk menebus manusia, ya, bukan dosa yang ditebus. Itu apa dosa ditebus? Dari nanti coba penggunaan kata-kata ini pun susah. Jadi begini Pak Alif, satu lagi ya. Baca saya Roma 3 ya. Yang diciptakan itu malaikat, iblis itu gelar. Ya kan, gelar yang disematkan. Jadi beda ya.
antara diciptakan dengan gelar Iya, yang disematkan. pribadinya diciptakan, Pak. Pribadinya diciptakan. Anda namanya Pak Ginting Asumsi. Nah, Terus Anda pakai nama anak saya tanya, Medan tidak diciptakan. penjahat kita diciptakan nggak? Masa level diskusinya kita malah turun kayak gini, Iya, Pak? Apa makanya yang begini Pak Ali, diperdebatkan? level diskusi kita ini udah tingkat tinggi, ya, udah tinggi. Oleh karena itu kita harus jelas, ciptakan itu lain bedanya dengan penyematan gelar. Sekarang gini aja ya. Sekarang gini, nama Anda namanya aslinya Pak Ginting, oke? Nah, lalu Anda diganti nama ketika naik TikTok adalah namanya Anak Medan. Apakah Ya. Pak Anak Medan ini diciptakan atau tidak diciptakan? Saya tanya. Nama Anak Medan itu disematkan kepada saya. Lah iya, tentu yang disebut namanya itu merujuk kepada pribadinya. Pertanyaannya apakah tidak diciptakan? Oh, itu berasumsi tuh Pak. Loh, kok Saya sudah berasumsi? Ini mengatakan pertanyaan insinyur. sederhana. Insinyur itu diciptakan nggak? Saya tanya dulu, ini ada umpamanya istilah Budi ya, insinyur dulu namanya Budi. Oke lah, Budi ya. Pak, insinyur Kan- itu umum lagi. Aduh, Iya. repot ini. Iblis itu Pak sifat karena perbuatan Pak. Ya, bukan nama. Iblis itu bukan nama. Tapi gelar yang merujuk disematkan. kepada pribadinya, Nah, Pak. Merujuk Ya kepada sudahlah, kalau mau membela-bela saya pribadinya. nggak bisa, ya toh. Jangan merujuk pada Bukan pribadi. loh, aduh. Pribadinya kan bukan iblis Pak. Dia jin. Jin oke Lah diciptakan. iya, dia saya setuju. diciptakan kan? Iya, sama aja. Iblis yang disematkan kepada dia itu bukan ciptaan, tapi perbuatannya sehingga dia mendapat gelar seperti itu. Masa nggak bisa dipahami sampai sini? Oke, saya boleh. Ya, Mumpung lanjut dulu jaringan dah. saya bagus gitu ya. Iya, sama dong. Iblis Saya itu jadi bukan alat. ciptaan. Jadi Gelar yang disematkan, ya dia diciptakan ya jin. Allah menciptakan jin dan manusia, udah selesai. ya, Lalu dia mendapat nama gelar iblis, ya itu semat karena perbuatan. alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia kejahatan, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Jadi iblis itu dari golongan jin, manusia. Iblis itu ada dua golongan, Bang. Ada dari jin, ada dari manusia. Jadi betul, jin tidak akan merubah wujud menjadi iblis. Manusia juga tidak akan berubah wujud menjadi iblis. Tetapi gelar iblis itu dinobatkan kepada dua golongan ini ketika dua golongan ini ingkar untuk kemudian menyembah kepada Tuhan yang benar. Itu iblis. Dari jin dan juga dari manusia. Jadi di antara Islam dan Kristen ada salah satunya iblis. Itu dulu yang perlu dipahami. Kemudian ketika Anda menarasikan bahwasanya Yesus itu ingin disalib karena dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan, saya katakan itu hoax. Itu berita hoax, Pak. Anda belum belajar terlalu dalam terhadap Bible kalau demikian adanya. Yesus bukan mau menganggap dirinya Tuhan, bukan menyetarakan dirinya kemudian, tetapi dia ingin mengatakan kepada Bani Israel bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Allah, maka dia adalah Tuhan dalam perspektif pemahaman orang Yahudi. Itu makanya Musa pun dianggap Tuhan. Dia adalah Tuhan dan Harun adalah nabinya. Kenapa? Karena dia sedang menyampaikan firman. Kenapa Yesus itu ingin dibunuh? Kenapa? Karena sebenarnya kalau Anda belajar, Anda akan melihat di dalam Lukas 4 nomor 23 sampai nomor 30, Yesus itu ingin dibunuh karena Yesus dipahami oleh orang-orang Yahudi sebagai orang yang telah menyebarkan fitnah terhadap mereka dengan mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu adalah berasal dari janda-janda Israel yang kemudian kena penyakit sampar. Coba saya bacakan datanya, Pak, ya, supaya kita memahami dengan baik. Bagaimana kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi pada masa itu. Ya, dikatakan gini. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit
tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari orang Israel ini yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengarkan itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadah itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Yesus ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Yesus dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Sebab Yesus itu ingin dibunuh, Pak, karena mereka mengatakan keturunan daripada orang-orang Yahudi itu tidak ada satu pun kemudian yang ditahirkan. Mereka adalah orang-orang kusta. Coba Anda pelajari dengan teliti tuh. Adapun penyaliban itu propaganda yang dibangun kemudian untuk Yunani sebagai penebus dosa. Yesus tidak pernah mengajarkan itu, Pak. Itu muncul belakangan. Makanya saya katakan penyaliban itu adalah hukuman Romawi. Sementara hukum Taurat ketika dilanggar itu bukan disalib, Pak. Itu bukan disalib, tetapi mengorbankan hewan. Dan itu harus di bait suci, di Betel, bukan di atas tiang salib. Makanya kalau kita membaca kitabnya orang Yahudi, cara penghukuman orang Yahudi itu ya dikisas, dirajam, potong tangan, cungkil mata. Itu hukum Taurat, Pak. Bukan disalib. Salib itu hukum terhadap penjahat. Apakah Yesus penjahat? Kalau dari perspektif hukum negara pada masa itu, Kekaisaran Romawi, dia tidak didapati kesalahan sama sekali. Pak Tetapi Juma, kemudian poin yang saya orang-orang sampaikan. Yahudi, Kau melebar ke sana kemari, bukan poin yang iya, saya sampaikan. nangkap, Pak, Saya bahwasanya menunjukkan bahwa penyaliban itu bukan sudah ajaran Yahudi, Pak. Gitu loh. Penyalipan itu bukan penebusan dosa. Saya sudah mengatakan itu, kok dibahas itu bolak-balik. Berarti Pak Juma tidak apa? Ya, tidak Anda kan memahami bahwa orang-orang Kristen itu dibebaskan dari hukum Taurat. Apa hubungannya orang Kristen dengan hukum Di Taurat, mana Pak? Saya tanya. katakan seperti itu? Apa hubungannya? Di mana saya katakan seperti itu? Nggak, bukan lagi. Di mana Bapak saya yang katakan mengatakan. seperti itu? Begini, Bukan Pak Juma, Bapak ya. yang mengatakan, Kalau tetapi saya kitab tidak ada Bapak yang mengatakan. Jangan Pak Juma lemparkan. Kalau Pak Juma istilahnya berdebat sama orang itu, ya selesaikan di sana. Jangan Pak Juma di sana dipukuli, lalu saya yang jadi beban sasarannya. Lah, itu Makanya kitabnya tanya iman Bapak. saya, Sekarang Pak, jangan malah jadi orang munafik, Pak. Saya tanya kepada Bukan. Bapak, Yesus mati untuk siapa? Iman saja. Tanya iman saya. Oke. Sudah. Saya tanya, Yesus mati untuk siapa, Pak? Yesus mati untuk siapa? Yesus mati untuk menggenapi kisah para nabi, di mana dikatakan. Nah, Sudah. itu ini Sudah, kan? pekerjaan iblis, Pak. Itu pekerjaan iblis. Nggak ada itu ajaran. Coba tunjukkan kepada saya. Coba tunjukkan kepada saya di dalam kitab Taurat ada pernyataan Tuhannya Nabi Musa yang mengatakan bahwa dosa itu dihapuskan dengan cara membunuh manusia di atas tiang salib. Ada nggak, Pak? Mana ada, makanya saya bilang dari awal. Aduh, Pak Juma ini banyak hafalan tapi kok nggak ngerti sih bahasa orang. Saya sudah katakan dari tadi, penyalipan itu bukan untuk menebus dosa, saya bilang. Lalu Pak Juma bilang lagi, di mana tertulis di Alkitab bahwa Lalu untuk apa Yesus mati di atas tiang salib? Kalau bukan untuk dosa, untuk apa? Taurat dan kitab para nabi yang tertulis dalam Yesaya, dia akan mati. Jadi makanya tanya saya Pak Juma, saya berbicara berdasarkan Alkitab, Bible, bukan berdasarkan asumsi pendapat orang lain, paham kan? Sebentar Pak Juma, saya nerima telepon dulu. Enggak, saya tanya kepada saudara, Yesus mati di tiang salib itu untuk apa? Untuk apa Yesus mati di tiang salib, Pak? Untuk apa? Iya, Ustaz selalu menolak infak Cek. Yesus tuh. Ya. Cek. Dia menerima. Tegas, Pak. Tegas menjawab, Pak. Tegas. Tunggu sebentar. Tegas, Pak. Coba. Tegas Anda jawab. Yesus mati di atas tiang salib itu untuk apa? Coba.
Dia lagi terima telepon Bang Zuma, ditunggu sebentar. Oke. Kan sudah saya bilang Pak Juma, ya, tolonglah kita membaca hati-hati, ya kan. Memang saya melihat dengar banyak Kristen mengatakan begini, makanya saya kadang-kadang tidak mau mencampur itu. Kenapa? Karena menurut saya apa yang disampaikan mereka itu tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, yang saya baca, apa yang saya simpulkan dalam berdasarkan Alkitab. Jadi Yesus disalib itu adalah untuk menggenapi kisah para nabi, kitab para nabi ya. Itu tertulis dalam Yesaya. Bagaimana dia matinya juga tidak dijelaskan, gitu. Dia hanya mati. Itu aja udah. Jadi tidak ada di situ disebutkan bahwa Yesus dikorbankan di Bukit Golgota untuk menebus dosa, nggak ada. Tetapi dia memang adalah sang juru selamat karena ya di perjanjian lama pun hanya Tuhan sang juru selamat dan dia adalah Tuhan saya. Saya memahaminya seperti itu Pak Juma. Oke ya, makasih. Nggak kedengaran Ustadz. Nggak kedengaran. Halo Ustadz. Yang lain kedengaran nggak suaranya Ustadz? Udah ada suaranya nih Bang Zuma. Kalau Pak Jumanya sedang komedi puncak gunung, nanti setelah turun aja, kapan waktunya di tempat santai lah, kita diskusi santai-santai kan. Pertanyaan saya tolong dijawab aja Pak, singkat-singkat gitu supaya Pak. saya bisa dengarkan. Ya. Yesus Saya mati sudah di atas jawab. tiang salib itu untuk apa sebenarnya? Untuk menggenapi kitab para nabi. Satu, Apa yang digenapi Pak? Apa yang digenapin? dengar ya, satu, dia akan mati, dia mati ya, satu. Ya kan di Yesaya 53. Kenapa? Ya dengarlah. Berarti nggak dengar. Kemudian di Mazmur 22 ayat 2 untuk menyebutkan Eli Eli lama sabatani. Apa Sudah? Ya jangan dulu apa itu dulu nanti. Oh itu bukan nubuat Pak. Aduh. Itu bukan nubuat. Pak Juma, begini Itu aja bukan Pak Juma. nubuat Pak, itu kisah itu Pak. Seluruh informasi yang saya berikan Pak Juma tolak, untuk apa kita diskusi? Ya. Jadi seluruh keterangan yang saya sampaikan Bapak katakan tolak, asumsi, nggak benar dan sebagainya. Untuk apa Bapak bertanya? Bapak kan ingin mendengarkan jawaban saya kan? Enggak, saya pengen tahu. Ya, saya bantah jawaban Bapak. Mazmur 22 itu bukan nubuatan Pak, itu cerita. Itu cerita Pak. Coba Anda baca tuh. Jangan ambil satu ayat. Iya. Jangan ambil itu satu memang dalil, cerita. Pak. Tetapi Ambil, Bapak ya, bisa silakan. menyimpulkan seperti apa yang Bapak pikirkan ya. Contohnya begini. Ketika Bapak menjelaskan tentang Al-Quran, saya nggak perlu membantah-bantah itu. Itu etika berdiskusi menurut saya ya. Begitu Pak Juma, oh iya begitu. Oh iya begitu. Begitu saya. Tetapi Pak Juma beda, saya lihat diskusi senantiasa membantah. Lalu apa gunanya kita diskusi kalau setiap keterangan saya Pak Juma bantah? Itu? Harusnya kan begitu. Kan Pak Juma kan sudah lama berdiskusi. Masa hal-hal seperti itu aja nggak paham? Nanti lama-lama kan kita diketawai orang. Harusnya Bapak kalau udah tahu saya lama memberikan data itu yang akurat Pak. Jangan yang nggak nyambung. Mazmur 22 itu nggak nyambung Pak. Ya sudah, kalau nggak Harusnya nyambung, Anda kita menggunakan. nggak perlu Ya, diskusi. silakan. Nggak perlu diskusi kita Pak, karena setiap saat pun nanti pasti saya katakan nggak nyambung. Apa gunanya kita melanjutkan Pak? Karena di sini kita sebenarnya Pak Juma ya, ini terus terang lah, ke depan lah kita bersama-sama ya supaya nanti kita enak. Di sini tidak harus menang dan kalah, tapi di sini adalah menggali informasi. Agar untuk itulah kita nanti bisa kita bersosialisasi secara toleransi dan sinergi antara umat yang berbeda agama. Tapi kalau kita saling untuk menyanggah, itu namanya untuk berkelahi Pak. Saya tidak mau seperti itu. Jadi ketika umat Islam menceritakan begini loh ayat ini maksudnya, begini loh ini ayat maksudnya, ya sudah saya terima. Bahkan ketika saya tadi menyampaikan sebuah hadis Majah yang 1375 itu mengatakan, itu ada yang bilang sahih, itu ada yang bilang doib. Saya ikut yang bagusnya saja supaya tidak terlibat. Ya oh iya itu mungkin masih dalam perbincangan, nggak usah dibahas. Saya bilang seperti itu, tidak saya paksakan. Itu tertulis, itu sahih, itu begitu, nggak gitu Pak saya diskusinya. Karena saya ingin menggali informasi teman-teman dari Islam, apa sih ajarannya? Oh ajarannya ini.
Berarti nanti kalau saya berjumpa dengan dia ini saya harus paham seperti ini. Begitu Pak. Kedepannya kita harus seperti itu. Saya bukan mengajari ya, karena Pak Juma pasti lebih piawai lah dalam diskusi ini daripada saya. Terima kasih. Iya, jadi gini loh Bang. Saya kan minta tuh, apa tujuannya Yesus itu mati di salib? Menggenapi nubuatan. Nubuatan yang mana? Anda membawa Matius Mazmur 22. Mazmur 22 itu bukan sebuah nubuatan. Tapi itu adalah biduan, kidung. Dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Apakah di dalam tiang salib cerita yang Anda ambil itu sudah berkesesuaian dengan cerita yang ada di Mazmur? Tidak. Yesus cuma teriak sekali, Eli, Eli lama sabachthani. Sementara yang ada dalam Mazmur 22 itu teriak siang dan malam. Itu kan gak nyambung Bang. Jadi kenapa saya harus membantah ya? Karena ini kan edukasi untuk menyelaraskan kemudian tema yang kita bahas tadi. Iblis itu bekerja di mana? Ternyata. Begini Pak. Silakan. Maksud saya yang digenapi ya sampai kalimat itu saja. Bukan seluruh Mazmur itu harus digenapi semuanya, enggak. Sampai kalimat itu sajalah digenapi. Selesai kan? Bukan langsung ke bawahnya lagi. Jangan paksakan Yesus harus menggenapi seluruh yang berada di dalam Mazmur, tidak juga demikian. Sama seperti Yesaya, hanya Yesaya 53 saja. Kemudian di Mazmur berapa itu? Membagi-bagi jubahku. Nah itu aja dia. Bukan harus seluruh kitab itu digenapi semuanya. Begitu loh Pak Juma penjelasan saya. Oke, lalu bagaimana dengan orang yang mempunyai kitab Pak? Kenapa mereka tidak kemudian unyu-unyu menuhankan Yesus yang mati di atas tiang salib seperti orang Kristen yang datang jauh dari Yerusalem itu sendiri? Orang Israel yang mempunyai kitab, dia yang mendalami, siang malam mereka tidur bersama dengan kitab tersebut. Mereka ada rabi-rabi. Kenapa mereka kemudian tidak mengambil anak Maria ini sebagai pencerminan kalau itu adalah nubuatan? Kenapa Pak? Ini kita tentu berbicara tentang pendapat Pak ya. Pendapat, pikiran. Bisa saja mereka berpendapat banyak. Contohnya begini. Jadi kenapa mereka tidak mau menerima? Kan cara pandangnya seperti ini. Islam cara pandangnya seperti ini. Jangankan itu Pak, Yesus aja cara pandangnya berbeda di antara ketiga agama ini. Lalu apakah kita harus paksakan? Oh harus begini, kan tidak seperti itu namanya kita bertoleransi berdiskusi ini. Begitu Pak, kita jangan bicarakan tentang pendapat orang. Tetapi ya sudah ikuti, pertanyakan apa yang diyakininya. Begitu loh cara diskusinya Pak. Ya oke lah, ini kan berbicara mengenai iman Pak. Tapi terlepas daripada itu, kejadiannya itu kan di tengah-tengah Bani Israel. Kitab Mazmur ini kan jauh sebelum adanya Kristen. Dan kitab Mazmur ini kan kitabnya orang Yahudi. Mereka lah yang kemudian paham isi kitab mereka, bukan kita. Tapi seketika itu kemudian ada perubahan yang sangat frontal. Tuhan yang tadinya ganas, Tuhan yang tadinya membakar dengan api, ya, menghancurkan dan seterusnya, melululantahkan orang-orang yang tidak taat kepada perintahnya, kok tiba-tiba jadi bayi, lalu kemudian mati di atas tiang salib, untuk kemudian menghapuskan aturan-aturannya sendiri. Ini yang tidak sinkron Pak. Ini yang tidak sinkron. Pak, makanya tadi saya katakan iblis itu ada dari golongan manusia juga. Ya silakan. Gini Bang, kita berbicara tentang paham ya. Tadi kan Abang menyampaikan bahwa kitab itu kitab orang Yahudi. Oke, untuk secara kasat mata bisa kita sebutkan demikian. Tetapi kalau kita berbicara tentang keimanan, tidak ada kitab manusia, ya kan? Ajaran-ajaran itu pasti berasal daripada Tuhan. Itu keyakinan ya Bang ya, keyakinan dan iman. Contoh, oleh karena itu tidak ada seorang pun yang boleh membatasi tentang kebenaran yang diterimanya ya. Seharusnya begitu cara berpikir yang benar. Contohnya seperti Al-Qur'an.
Al-Quran diyakini umat Islam adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah boleh ditahan-tahan orang Arab? Kan tidak boleh. Gitu? Kemudian pertanyaan saya, apakah pasti orang Arab lebih hebat dari orang Indonesia dalam hal Al-Quran? Tidak. Terbukti salah satu yang bisa saya buktikan ya, bahwa juara MTQ belum pernah orang Arab malahan. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus kita pahami jauh sebelumnya ya. Jadinya bukan karena dia punya kitab, lalu dia yang pasti paling paham, belum tentu. Bisa saja dia diberikan kitab, tapi dia menolaknya gimana? Banyak orang Arab yang menolak itu kan, pada waktu zaman Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang yang di luar sana lebih cepat, sampai dikatakan bergurulah sampai ke negeri Cina juga. Kenapa? Nanti kalau Pak Juma menelusuri itu pasti paham ya artinya, apa yang digurukan itu. Begitu dia Pak, jadi kita tidak bisa membicarakan tentang perasaan orang. Tetapi marilah kita terima apa yang diyakininya, itu yang kita bahas. Saya sudah mengatakan, inilah iman saya. Inilah yang pahami berdasarkan ayat-ayat yang saya baca, begitu Pak. Ya, jadi gini Bang, gini. Terkait dengan bangsa Arab, adalah kekeliruan kami sebagai Muslim, sebagai umat Islam di Indonesia ini, kalau mengambil kitabnya orang Arab, dalam hal ini Al-Quran, yang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kami nisbahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena kemudian mengatakan bahwasanya sumber daripada ajaran Al-Quran itu berasal dari lisan Rasulullah Muhammad SAW, maka kami memahami bahwa beliau itu adalah jelmaan Allah. Itu salah. Sementara yang mempunyai kitab tidak mengajarkan itu. Itu keliru. Nah, ini yang terjadi terhadap agama saudara. Kitabnya orang Yahudi mengatakan bahwasanya Hasim memiliki utusan Tuhan. Tetapi yang terjadi yang ada dalam agama saudara, jangankan diimani sebagai utusan Hasim, jangankan diimani sebagai jelmaan Hasim, diimani sebagai utusan Tuhan saja kagak. Kalau kami umat Islam, Allah Tuhannya bangsa Arab, kami menuhankan Allah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Nabiullah, kami juga mengimani Nabiullah. Beliau diberi kitab bernama Al-Quranul Karim, kami juga mengimani. Jadi kita ajarannya relevan. Sedangkan yang terjadi antara Yahudi dan Kristen itu langit dan bumi, Bapak. Ini loh, makanya menjadi pertanyaan besar, bahwa Tuhan ini kemudian harus dipahami dengan perspektif di mana kitab itu diwahyukan dan siapa yang punya kompetensi untuk menjelaskan kitab itu. Nah, sementara yang Anda imani, kalau saya jadi Anda, saya akan bertanya-tanya, kitab ini datang kepada Bani Israel, tapi kenapa Bani Israel itu tidak jadi Kristen, tidak menuhankan kemudian Yesus? Kenapa? Ada apa dengan ini semua? Atau jangan-jangan Kristen itu sebenarnya adalah agama tua yang dianut oleh Romawi dan Yunani secara turun-temurun, akan tetapi mengambil kitab yang kemudian menjadi cerita-cerita yang dihasilkan dari orang-orang yang melakukan penyelidikan, lalu dihadiahkan kepada Romawi yang Yunani yang mereka tidak punya kitab. Romawi Yunani sebelum adanya Kristen itu sudah memiliki konsep, Pak, tapi tidak memiliki kitab. Begitu mereka ada kitab, mereka konsep itu tidak mereka buang. Makanya hari ini masih ibadah hari Minggu, masih ada Natal, tidak sunat, makan babi dan seterusnya. Kenapa? Kan itu ajaran nenek moyang mereka yang sekarang menjadi legal disebabkan karena sudah ada kitab. Makanya kitab-kitab yang ada pada masa lampau itu dikanon, Pak. Ada yang diloloskan, ada yang tidak diloloskan. Yang diloloskan itu yang berkesesuaian dengan agama keyakinan Romawi dan Yunani. Makanya Kristen itu menjadi Bapak. Kalau saya jadi Bapak, saya akan bertanya, loh, kenapa agama saya ini tidak bermuara di Yerusalem? Kemana keturunan Maria, Nikodemus, Yusuf, Arimatea? Kemana keturunan mereka? Kenapa nggak menjadi proklamator atas ajaran Kristen? Justru yang menjadi ajaran Kristen itu, ajaran Kristen yang mengajarkan itu dari Romawi dan Yunani. Tengok aja, Pak, tengok aja teman-teman Kristen yang ada di Indonesia. Nama-namanya itu bukan nama-nama orang Yahudi, Pak. Nama mereka itu nama-nama orang Barat. Kenapa? Karena ajaran yang masuk ke Indonesia itu ya dari Barat, dari Belanda, Mikael, Kelvin dan seterusnya. Mana ada orang Yahudi nama-nama kayak begitu, Bapak? Itulah saya katakan bahwasanya saya tidak menghakimi. Ya, kita hanya berbicara tentang konsep awal tadi. Saya katakan bahwasanya iblis menginginkan manusia itu kekal di neraka, dan cara agar manusia itu kekal dalam neraka adalah meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan yang benar, menuju kepada sembahan makhluk yang adalah merupakan ciptaan Tuhan. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih. Silakan yang lain lanjut.
Oke, saya tanggapi Pak ya. Begini dia. Saya sudah coba menjelaskan bahwa kitab itu berasal daripada informasi dari Tuhan yang dituliskan orang Yahudi pada masa itu. Kalau saya penjelasannya seperti itu, Pak. Ya, oleh karena itu siapa saja pun boleh. Namanya Tuhan semesta alam kan wajib ditembak oleh siapa saja pun, ya. Kemudian tentang nisbah, nisbah itu artinya apa itu, Pak? Saya kurang paham itu. Nisbah artinya apa itu? Oke, kalau nggak dijelaskan gini. Kemudian Yang tentang mana, nama Pak? Nisbah itu dinisbahkan, artinya itu dilimpahkan gitu loh, Pak. Oke, ya, dilimpahkan ya. Kami juga melimpahkan semuanya itu merujuk kepada apa yang kami pahami tentang Yesus ya. Nah itu ya, oke. Kemudian tentang nama-nama. Bapak tadi mengatakan nama-nama itu nama-nama orang Yunani. Saya rasa nama-nama ini juga terjadi di mana-mana. Nah, baik di dalam Islam juga banyak. Ilyas itu siapa? Dia itu Yahya itu siapa, kemudian Khidir itu siapa. Kenapa harus menggunakan nama itu? Apakah nama itu juga adalah nama orang Ibrani? Tentu tidak. Ini hanya merupakan pergeseran dari kata-kata, dialek, dan pengertian-pengertian suatu kaum. Kenapa? Karena bahasa ini sebenarnya hanyalah sebuah sarana untuk bagaimana manusia itu bisa menyampaikan pesan dan diterima oleh orang itu. Tetapi kalau Bapak mengatakan tentang bahwa kami menuhankan Yesus sementara Yahudi tidak. Lalu bagaimana penjelasan Bapak tentang ini? Dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bernama Allah namanya Muhammad wujud. Ini apa ini? Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad rupanya. Ini yang lagi pas apa? Itu Pak ya, ada beberapa penjelasan yang mereka itu punya pendapat yang berbeda-beda. Bahkan Pak Juma pernah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Allah perkasa dalam Yesaya 9 ayat 5 itu adalah Nabi Muhammad. Itu kan hanya pendapat masing-masing. Oleh karena itu pendapat masing-masing itu tidak bisa kita benturkan dengan pendapat kita. Dari awal sudah saya katakan, Pak. Kita berpendapat ya, sudah pendapat teman kita itu apa? Ya itu yang kita pertanyakan, seharusnya begitu. Kita gali informasinya, gitu ya. Ini ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dan Allah itu satu. Lalu apakah itu kita bisa dipercaya sepenuhnya? Kan tidak seperti itu, Pak. Ya. Jadi begitu juga ketika Yahudi tidak mengakui Yesus Tuhan, yaitu di mereka lah. Tapi ketika kami menjelaskan tentang Yesus adalah Tuhan, itu di kami. Kalau Islam mengatakan bahwa Yesus hanyalah Nabi, yaitu di Islam. Hal-hal seperti ini sebenarnya harus bisa kita terima, kita pahami, kemudian kita sosialisasikan di dalam kehidupan masing-masing. Saya rasa begitu, Pak, caranya yang saya maksudkan. Terima kasih. Aduh. Pak Ginting malah materinya kena. Kalau masalah perkara iman, Pak, itu memang sudah pilihan masing-masing. Kita diskusikan by data. Mengapa Anda mengimani itu? Datanya dari mana kan itu biasanya? Ya, Tafadhol Gurunda, mungkin ada yang mau diklarifikasi dulu benar. tadi. Ya, nanti saya jelaskan mengapa kami menuhankan Yesus. Ya itu. Gurunda masih ada yang mau ditanggapi tadi pernyataan Pak Ginting karena menyebut-nyebut. Ya. Tidak Oke, ada suara Garban, teman. Tes. Silakan Ustadz. Kedengeran. Ya. Ya, jadi gini ya. Yang pertama yang saudara harus pahami dulu adalah kata Allah yang di Kristen. Itu dulu satu. Yang kedua, yang Anda harus pahami, apakah orang Kristen itu sudah sadar bahwa Allah yang mereka maksud itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Itu yang pertama. Kedua, kalau Anda mendengarkan video itu secara utuh, di situ saya mengatakan kalau dipaksakan Yesaya 9 itu yang adalah untuk Hezekia harus ke Yesus, maka saya katakan lebih pantas itu disebutkan, dinobatkan, dinisbahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Satu, dia disebut Raja Perkasa. Sejak kapan Yesus itu menjadi raja? Raja dia. Apa nama Rasulullah Muhammad SAW disebut raja? Dia seorang raja. Dia presiden, dia pemimpin.
Itu terbukti, maka saya katakan lebih pantas. Bukan sebagai Allah yang maha perkasa, Bang. Allah perkasa dengan Allah maha perkasa itu beda. Saya mengikuti irama teman-teman. Ketika berbicara mengenai Allah atau Allah yang dinisbahkan di sini siapa? Allah perkasa itu adalah ketika dikatakan dalam Al-Quran Allah maha perkasa, itu adalah hal yang berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Allah yang maha perkasa. Sementara yang dinisbahkan di dalam kitab Yesaya itu adalah Allah perkasa, artinya utusan Tuhan yang perkasa. Nah sekarang apakah Yesus itu perkasa? Perkasanya di mana? Apakah Yesus itu Raja Damai? Damainya di mana? Sementara baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu mendamaikan suku-suku sejazirah Arab menjadi satu konsep keyakinan, menyatukan sejazirah Arab menjadi satu agama, satu keyakinan. Itu yang disebut Raja Damai. Ajarannya kemudian dari Arab sekeliling bumi mengajarkan sekali sujud-sujud, satu arah sujud, satu arah sujud, mendamaikan semuanya. Kalau Kristen apa yang didamaikan, Pak? Mendamaikan Yudas dengan muridnya yang 11 orang saja nggak bisa. Jadi nggak pantas Yesus itu mendapatkan gelar. Kalau dipaksakan gelar itu kepada dia, maka saya katakan lebih pantas gelar itu dinisbahkan, dinobatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ingat, kesimpulan daripada video itu adalah yang ada di Yesaya 9 itu bukan Yesus, bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, tetapi itu adalah Raja Hizkia. Sekali lagi saya katakan Raja Hizkia. Dan itu memang dia pernah menjadi raja, dia pernah menjadi pendamai, dia pernah menjadi pahlawan, dia menjadi perkasa kepada musuh-musuhnya Bani Israel. Yesus tidak, Pak. Membebaskan tekanan Romawi kepada Yerusalem pun tidak bisa. Justru yang mengusir tentara kekaisaran Romawi setelah dia bercongor ratusan tahun di Yerusalem itu adalah pengikut baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi ajaran Islam yang Raja Damai lah yang menyebabkan Yerusalem itu damai, mengusir penjajah Romawi. Demikian. Satu poin yang saya poinnya begini. Bang Juma sudah tahu bahwa itu untuk Raja Hizkia. Tapi mungkin karena ingin menang berdebat, lalu Bang Juma ceplos ya. Itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Ini dua hal pertentangan, sudah tahu, tapi masih bisa mempolitisir sesuatu itu untuk menyimpang. Ini Pak hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Barusan sudah diluruskan semua. Bentar, dan sudah disampaikan itu bukan kepada Yesus, bukan juga kepada Nabi Muhammad. Itu mengikuti irama narasi. Ya mohonlah, saya juga dengerin Pak gitu. Jadi gini. Saya kan mendengar sudah diklarifikasi, kenapa masih digoreng lagi gitu? Ya harus saya goreng ini karena kalimatnya itu kurang pas menurut saya. Contohnya begini, Bang Juma sudah mengatakan bahwa itu sesungguhnya adalah untuk Nabi Hizkia. Beliau berarti sudah tahu ya. Tetapi ternyata karena dalam perdebatan, sehingga kalaupun itu dipaksakan katanya, kalaupun itu dipaksakan, itu bagusnya merujuk kepada Nabi Muhammad. Ini kalimat yang kedua ini yang saya ingin protes gitu loh. Karena tidak usah diucapkan itu. Itu adalah yang saya pahami untuk Nabi Hizkia. Titik, selesai. Jangan bilang kalaupun dipaksakan itu untuk Nabi Muhammad. Berarti secara tidak langsung sepertinya Bang Juma itu membuka ruang untuk ayat itu ke hal-hal yang tidak benar seperti yang diyakininya gitu loh Pak Ali. Ya nggak apa-apa kalau sudah ditarik kalimat itu oke. Cuman ini kan kembali kepada tentang pemahaman ya. Pemahaman. Bagaimana ternyata ada juga seorang ustadz yang saya dengar di videonya walaupun dia terpenggalan mengatakan bahwa Nabi Muhammad, Allah dan insani itu 3 in 1. Apakah itu benar? Tentu saya sendiri pun tidak mengakui seperti itu. Entah kalau yang lain, saya rasa kalau Pak Ustadz nanti kita tanya yang sana itu pasti dia akan bertahan seperti itu. Tetapi makanya dalam hal ini kita tidak bisa memaksakan pemikiran orang ya, kemudian kita benturkan dengan pemikiran kita sehingga orang itu harus seperti apa yang kita pikirkan. Dan selama ini kan kita seperti itu Pak Ali kalau kita diskusi ya. Iya, dan bagusnya kita langsung ke materi aja Pak, jangan dibawa kemana-mana. Aduh, jadi nggak bagus lah. Tadi Bang Juma
sudah meluruskan kesalahpahaman itu sudah disampaikan. Malah jangan dikritisi lagi apa yang sudah diluruskan. Ini kan jadi lucu. Jadi temanya adalah mengkritisi perdebatan jadinya, bukan apa berdebat apa dalam hal ajarannya gitu loh. Sesuai dengan kitab suci gimana sih? Ya, kembalilah ke topik. Oke. Lanjut Pak Juma. Atau mungkin dari pihak Kristen ada yang mau naik lagi buat nemenin Pak Anak Medan? Ada yang request? Tadi Host? ada di sini. Saya turun nanti ke sini mau naik. Saya Silakan Kristen, kalau ada yang mau naik silakan request. Kayaknya nggak ada Kristen Jawa itu, nggak ada. Banyak kawan-kawan. Ada dari tadi ada. Ada sih. Siapa nggak ada? Coba dicek itu siapa apanya tahu lah. Jadi begini sebenarnya ya, satu poin saja yang ingin saya sampaikan ya. Kenapa saya menuhankan Yesus? Tapi bukan Yesus yang kasat mata ya, bukan. Karena yang saya pahami Yesus ketika datang ke dunia itu inkarnasi ya. Istilahnya hologos apa itu? Hologos sart ya, egeneto gitu ya. Tapi saya nggak ngerti lah nantilah ya. Tapi nggak usah. Tetapi Yesus yang saya maksud itu adalah Yesus yang berdiam secara jasmani yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 9 ya. Jadi yang saya tuhankan itu adalah Yesus yang berdiam secara jasmani seperti yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 9. Lalu kenapa saya istilahnya menuhankan Yesus? Karena begini. Otoritas yang berhak menghapus dosa itu adalah Tuhan ya. Hanya Tuhan. Kenapa? Karena dosa itu adalah pelanggaran terhadap Tuhan. Istilahnya orang yang berhak menghapuskan pelanggaran itu adalah orang yang dilanggar gitu ya kan, pribadi yang dilanggar itu, yaitu Tuhan itu sendiri ya. Oleh karena itu ketika Yesus berkuasa menghapuskan dosa, bahkan di dalam Yohanes 2 tertulis inilah anak domba yang akan menghapus dosa dunia. Berarti itu ya jelas sudah korelasinya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa untuk menghapus dosa. Itu dasar yang pertama yang saya sampaikan kepada Pak Juma mengapa saya menuhankan Yesus. Terima kasih. Ya, Tapadol Gurunda, ada pernyataan menarik lagi nih, kembali ke materi. Ada yang mau disampaikan? Cek. Belum ada suaranya ini. Halo. Tapi udah open mic kelihatannya. Kemiut Gurunda, kemiut. Hah? Dia mute, dia punya Oh, masih mute ya? pangsubah. Iya. Halo? Jauh atau mungkin jaringan kali ya? Jaringan. Pak, Iya. sambil nunggu mungkin. Ya, silakan Bu Rama. Saya Ya memang posisi ya, moderator memang, dulu jadinya ini. Silakan. ya, memang kalau kita dialog dengan Pak Medan harus ini loh, pemahamannya agak beda gitu dengan yang lain ya. Seperti yang dia sampaikan tadi ketika dia berdiskusi dengan Gazuma, pemahamannya beda ya. Karena gini ya, Pak Medan ini dia menjalankan sabat, dia menjalankan hukum Taurat, tetapi dia juga ini loh, karena ada ayat seperti ini ya, kalau kamu menyunatkan dirimu ya sia-sia Yesus salib. Jadi dilema juga ini Pak Ginting ini ya. Yesus sudah menghapuskan, Paulus sudah dengan perkataan Paulus seperti ini ya. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan-ketentuannya. Ini perkataan Paulus loh. Ya. Jadi kalaupun Pak Ginting ini patuh mematuhi hukum-hukum Taurat, berseberangan lagi dengan pernyataan Paulus. Karena Paulus itu dia menghapuskan dengan matinya Yesus maka hukum Taurat terhapus. Dan Paulus itu memang peruntukkan dirinya untuk orang-orang di luar Israel ya, untuk orang-orang yang tidak bersunat. Nah, ini Pak Ginting kalau mematuhi hukum Taurat sementara dia mengimani Paulus sebagai rasulnya, dilemanya ini bagaimana ya? Saling bertentangan gitu ya. Makanya Pak Ginting itu lebih nyaman kalau dia diskusi sendiri, karena saudara-saudara Kristen lain kadang mereka beda paham gitu loh. Silakan. Oke, baik. Pernyataan menarik dari Pak Anak Medan adalah Yesus datang menghapus dosa dunia. Tadi kan gitu benar ya? Saya coba konfirmasi
masih dulu. Nah, kalau memang Yesus datang untuk menghapus dosa dunia, pertanyaannya dengan cara apa dia menghapus dosa dunia? Silakan Bapak jelaskan. Oke, makasih Pak Alif. Jika ada sebuah narasi disampaikan, tentu perlu penjelasan-penjelasan ya, atau tafsiran-tafsiran ya, atau penjelasan-penjelasan lebih lanjut lah. Menghapus dosa dunia itu kan kewenangan Tuhan ya, kewenangan Tuhan. Itu kan narasinya seperti itu. Tetapi bagaimana supaya dosa dunia itu terhapus? Tentu ini tidak bisa satu pihak saja yang bekerja ya. Tentu yang mau dihapus itu juga harus punya konsekuensinya ya, atau berinteraksi juga di situ, ya, melalui pertobatan. Pertobatan itu tentu adalah meninggalkan yang jahat, membenci yang jahat, dan tidak lagi ingin melakukannya. Saya katakan tidak lagi ingin melakukannya karena ada orang yang ingin meninggalkan kejahatan, tetapi kadang-kadang dia tidak mampu, tidak bisa tercapai karena mungkin pengaruh tekanan dan lain sebagainya. Tetapi yang saya maksudkan tidak, apabila orang itu sudah membenci sebuah kejahatan, meninggalkannya, berkeinginan meninggalkannya, itu sudah termasuk pertobatan, lalu melakukan yang baik. Tapi bagaimana nanti pelaksanaannya, keberhasilan sampai berapa persen, itu sudah saya bicarakan di sini. Cuman niatnya dulu, niat dan upaya yang sudah dilakukannya itu. Jadi artinya menghapus dosa dunia itu ada ketika orang itu sendiri mau. Tapi kalau orang itu nggak mau, ya nggak bisa dipaksa, karena Tuhan itu kan ada. Orang itu nggak mau, ya sudah. Gitu. Kemudian tentang menghapus hukum Taurat. Ini kadang-kadang juga harus perlu dipahami ya, hukum. Di dalam, saya sudah pernah menjelaskan sama Bu Rahma bahwa Taurat itu banyak itu. Ada yang dia hukum moral, kemudian hukum sipil, kemudian ada dia hukum upacara, ya, Torah upacara, Torah sipil, Torah moral, ada di istilahnya itu. Jadi ketika disebut itu menghukum seluruh hukum, apakah seluruh hukum itu dihapus? Tentu tidak. Kenapa? Karena ternyata memang dia sendiri mengatakan bahwa kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, itu kan hukum sipil. Berarti itu tidak dihapus. Kemudian kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, gitu. Itu berarti hukum moral. Tapi yang dihapus itu ternyata adalah hukum tata upacara, seperti pengorbanan binatang, kemudian dan lain sebagainya, membawa binatang ke mezbah, kemudian tata upacara yang kira-kira tidak lagi bisa disesuaikan dengan zaman, itu yang dihapus, Bu, ya. Kemudian tentang menyunatkan, itu maknanya adalah apabila orang untuk mendapatkan keselamatan sampai menyunatkan diri, itu juga artinya Kristus nggak perlu berguna sama dia untuk apa, gitu. Karena dia sudah memilih sunat untuk keselamatan dirinya. Tetapi tidak mungkin orang selamat hanya karena sunat. Oleh karena itu, yang saya pahami, sunat itu harus dilakukan, diwajibkan, ya kan? Bahkan saya berencana nanti kalau saya punya cucu, ya, punya anak atau punya cucu, itu saya sunat sudah 8 hari, sesuai yang tertulis dalam Alkitab, gitu loh. Penjelasannya begitu, Bu Rama, ya. Saya rasa sudah tak berapa kali saya jelaskan ya. Tapi nggak apa-apa, ini pertanyaan ini bisa untuk teman-teman yang lain ya. Penjelasan saya akan tak seperti itu. Setiap pertanyaan itu yang disampaikan. Oke. Ya, ternyata hal yang menarik adalah ajaran Yesus itu adalah pertobatan ya. Pertobatan itu adalah tentu juga bagaimana menjalankan juga apa yang diperintahkan ketika dia bersalah dan berdosa, maka bertaubat. Nah, sekarang begini, Pak. Pembunuhan Yesus itu termasuk perbuatan dosa atau tidak? Dan apa keuntungannya untuk Kristen bahwa Yesus itu terbunuh dan disalib? Itu pertanyaan saya. Karena membunuh manusia yang bersalah setauku adalah perbuatan yang sangat dosa atau dosa besar. Ya, jelas. Makanya ketika Yesus disalib, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Mengapa disebut ampunilah mereka? Karena perbuatan mereka itu jelas berdosa. Jadi pembunuhan. Apa keuntungannya bagi umat Kristen? Keuntungannya paling ya bahwa umat Kristen mengetahui bahwa Yesus sudah datang dan benar-benar menggenapi hukum kitab para nabi ya, bahwa dia itu mati gitu kan, kemudian jubahnya dibagi-bagi, ya kan, diundi gitu kan. Nggak bisa menjelaskan kira-kira nubuatan-nubuatan apa aja yang sudah dilakukan Yesus. Saya nanti kurang paham, cuman ada beberapa poin seperti itulah ya. Kemudian keuntungannya juga yang paling mendasar bahwa kami sudah mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
mungkin keuntungan yang terbesar bagi kami dengan apa yang dilakukannya, gitu Pak Alif. Ya, konsep penyaliban Yesus itu berarti tidak ada pengaruhnya ya dengan keimanan. Tentu ada Pak Alif, mempengaruhi iman kan, yang selama ini mungkin orang tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, kami umat Kristen jadi tahu, gitu kan, dengan kedatangannya ke dunia ini, jadi kami tahu ternyata Tuhan ini konsepnya seperti ini, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengaruhi juga terhadap iman itu kan. Penyaliban, saya bilang penyaliban Yesus disalib itu tidak ada pengaruhnya terhadap keimanan atau tidak ada pesan tentang keimanan. Ada Pak, pesannya kan begini. Coba Iman jelaskan. kami itu kan berbicara tentang hukum ya. Ada di dalam perjanjian lama yang dinubuatkan begini bla 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 gitu kan. Kan ini sedang bertanya-tanya ini. Ketika sedang apa yang dinubuatkan itu belum terlaksana, itu kan menjadi suatu iman yang masih mengambang ya. Tapi dengan matinya Yesus disalib, berarti keimanan kami semakin kokoh. Oh benar rupanya apa yang sudah dituliskan di dalam perjanjian lama itu nyata di dalam perjanjian baru. Dia mati dibunuh, dia dibagi-bagi, istilah jubahnya diundi lalu dibagi-bagi, dan bla 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 lagi lain-lain. Itu mempengaruhi imannya, jadi semakin kokoh dia, gitu Pak Ali. Oke. Baik, saya bisa Bapak jelaskan di Roma 3 dari 23 sama 24. Aduh, bentar. Atau saya bacakan dulu ya. Mana? Roma di 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Itu apa pesan yang ada di situ? Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim ya, kemuliaan Tuhan berarti. Dan oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Nah ini yang ditebus ini kan bukan dosa Pak ya. Mereka mendapatkan penebusan. Manusia kan itu, tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan. Berarti mereka yang ditebus ya. Berarti dosanya bukan yang ditebus di dalam Kristus Yesus. Berarti begini. Ya mereka itu apanya Pak? Ya kita lah, jiwa Pak. Jiwa. Nanti penjelasannya bisa didapat di dalam Lukas 9 ayat 55 dan 56 ya. Nah begini dia. Artinya begini, di dalam keyakinan umat Kristen, sehebat-hebatnya manusia ya, tidak akan bisa selamat dari apa? Dari hukuman. Istilahnya, sehebat-hebatnya manusia berbuat kebajikan tidak akan bisa membawa dia masuk surga. Kenapa? Karena apabila ditimbang pun manusia itu pasti lebih besar dosanya daripada amalnya. Itu apa? Pemahaman kami dalam kekristenan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan timbangan Pak konsep di Kristen. Enggak, maksudnya ini kan penjelasannya Pak ya. Istilahnya beginilah ya. Manusia pasti sudah pernah jatuh ke dalam dosa. Itulah ya. Jadi dosa itu hanya bisa dihapus oleh Tuhan itu sendiri. Bagaimana Tuhan itu menghapus dosa itu? Ya melalui pertobatan, gitu. Tetapi kalau manusia hanya mengandalkan perbuatannya saja, ya, dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Makanya sebab otoritas memasukkan manusia itu ke dalam surga hanya Tuhan, dan manusia tidak akan mampu melakukan itu. Oleh karena itu di dalam keimanan Kristen maka Tuhan itu sendiri yang datang untuk menyelamatkan kita gitu. Karena manusia tidak akan bisa selamat oleh karena amal dan perbuatannya. Gitu ya. Bapak anak Medan, ajaran para nabi itu tidak ada yang salah dari dulu mengajarkan tentang pertobatan, Pak. Bagaimana di kitab Yeskiel juga di situ begitu indah pesan tentang pertobatan dan selamat gitu. Dan seterusnya para nabi ajarannya. Ada aturan-aturan di dalam kitab Taurat. Nah, begitu juga Yesus datang, dia mengembalikan aturan itu dan dia mengajarkan kebaikan. Makanya tadi saya pertanyakan adalah karya penyaliban Yesus ini apa fungsi dalam keimanan, ternyata tidak ada kan.
tidak ada, bahwa tetap Yesus itu menghapus dosa dunia dengan mengajarkan pertaubatan. Jadi penyaliban itu adalah hanya bagaimana justru adalah rencana jahat orang-orang, di antaranya ada peran iblis di sana dan juga ada Yudas, dan di situ hanya perkara kejahatan saja gitu kan, menyalib orang yang tidak bersalah, tidak ada kaitannya dengan keimanan Anda yang berhubungan dengan penebusan dosa kan gitu. Ini pemahaman Pak Anak Medan kan yang ini. Nah, sekarang begini Pak, permasalahannya lagi, timbul banyak permasalahannya adalah bagaimana ketika dari dulu Tuhan itu mengutus para nabinya, memberikan wahyu kepadanya, mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang Tuhan yang esa, lalu mengajarkan tentang pertobatan dan seterusnya. Selalu ada yang membangkang. Begitu juga yang Anda yakini Tuhan yang turun sendiri ke bumi ini mengajarkan juga dengan pertobatan, malah Tuhannya yang dibunuh oleh manusia. Ini sama aja Anda sedang menghinakan Tuhan Anda kalau begitu. Dan pembunuhan Yesus ini adalah tidak ada kaitannya dengan penebusan dosa. Padahal sudah saya jelaskan dari Pak Alif ya, bahwa kedatangan Yesus itu untuk meneguhkan semakin kuatnya iman kami itu, sehingga karena dia menggenapi nubuatan-nubuatan yang tertulis dalam perjanjian lama itu ya, mempengaruhi iman Pak. Iman yang selama ini bertanya-tanya akhirnya terjawab. Ketika iman itu terjawab kan semakin terpenuhi itu ya. Berbicara tentang pertobatan itu sebenarnya ya kalau menurut saya bukan untuk kita masuk ke surga, bukan ya. Kenapa? Karena untuk kita masuk ke surga itu otoritas Tuhan. Saya tidak bisa mengatakan, saya baik, saya harus masuk surga. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena Nabi juga akan berkata, bukan karena amal perbuatanku makanya aku masuk surga nantinya, katanya. Bukan, tapi oleh karena kehendak yang maha kuasa. Jelas ya. Ini nanti bisa Bapak cari gitu. Jadi pertobatan itu sebenarnya adalah suatu tindakan untuk meninggalkan hal-hal yang jahat dan melakukan hal-hal yang baik. Ini sangat berguna bagi manusia. Kenapa? Karena dengan pertobatan itu loh, maka dunia ini akan, ketika orang meninggalkan hal-hal yang jahat, maka akan terbentuk suatu situasi dunia ini yang damai tenteram. Kan itu. Karena memang ya Tuhan menginginkan ya kan menempatkan manusia di dunia itu sebagai ya hidup dalam ketentraman, kedamaian. Tetapi keinginan-keinginan manusia inilah yang membuat manusia itu sehingga melakukan hal-hal yang jahat. Oleh karena itu kita untuk bertobat, meninggalkan yang jahat, melakukan yang baik. Baik, gitu loh. Baik. Dalam keyakinan Pak Ginting bahwa terjadinya penyaliban dan pembunuhan terhadap Yesus itu perkara hanya kejahatan saja yang dilakukan oleh orang yang tidak suka kepada Yesus itu ya. Poinnya. Jadi tidak ada perkara hal penebusan dan lain sebagainya. Makanya saya tadi mempertanyakan, saya kembali kepada yang tadi ditanyakan di Roma 3 itu, bahwa saya coba baca ulang ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan biar dahulu pada masa kesabarannya. Di poinnya apa? Bapak bisa jelaskan lagi? Poinnya apa? Ya, Bapak bisa jelaskan di ayat ini nggak? Bagaimana juga dia Kristus Yesus telah diam. Ya, Bapak jelaskan dulu aja. Enggak. Ini berkaitan juga nggak dengan penyaliban, dengan pembunuhan Yesus? Bisa dikaitkan. Makanya poin yang mau Bapak sampaikan apa supaya nanti saya fokus menjawabnya. Waduh, saya baca ulang kalau gitu ya, biar Bapak juga bisa nangkap. Oke, saya baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini yang perlu Anda jelaskan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Oke, silakan di situ Bapak jelaskan dulu. Kan saya tidak boleh asumsi kitab Anda. Oke ya. Tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara cuma-cuma ya, melalui penebusan di dalam Kristus Yesus ya. Anugerahnya itu ya Yesus itu ya. Makanya kalau kita baca nanti di dalam Yohanes 3 ayat 16, begitu
kasih Tuhan akan dunia sehingga mengaruniakan ya. Karunia itu kan istilahnya pemberian anugerah secara spiritual ya. Sedangkan anugerah itu adalah sesuatu yang sah, yang tidak layak kita terima gitu. Seharusnya kita tidak pantas menerima itu. Tapi karena si Tuhan itu maka kita diberi anugerah gitu ya. Jadi anugerah itu adalah sesuatu yang kita terima bukan karena perbuatan kita, berdasarkan perbuatan kita, tetapi karena pemberian cuma-cuma ya Pak ya. Nanti bisa Bapak baca kalau di dalam apa ya pengertian anugerah itu apa, karunia itu apa gitu. Ya berarti tidak disuruh bertobat kalau gitu Pak di sini Pak. Fokus di Roma ini. Pak begini Pak, kan sudah saya bilangkan ya. Ada hal cuma-cuma yang diberikan penebusan ini kan dalam Kristus Yesus Ya, sebelum Kan ke darahnya nanti. Gini Pak ya sebentar saya bilang. Kan saya bilang gitu tadi dari awal ya. Bahwa secara hitung-hitungan di dalam konsep kekristenan tidak ada seorang pun yang bisa mampu ya untuk menyelamatkan dirinya oleh karena perbuatannya, perbuatan baiknya ya. Itu hitung-hitungan di dalam konsep kekristenan. Jadi sebaik apapun orang itu menurut Kristen tidak akan mampu untuk membawa dia ke surga, ya toh? Tetapi dia masuk surga karena anugerah, pemberian Tuhan gitu. Kalau dia tidak diberikan itu, maka dia tidak akan bisa masuk. Pasti akan masuk ke dalam neraka dia. Saya rasa mungkin bisa Bapak jelaskan nanti. Setiap umat juga akan masuk ke dalam neraka, mendatangi neraka kan. Tapi dari sana diselamatkan. Ini nggak usah kita bahas lah itu. Tapi akan saya jelaskan seperti ini gitu ya. Wah, secara hitung-hitungan, buatan baik manusia tidak akan bisa membawa dia ke dalam surga. Oleh karena itu dia diberi anugerah dengan cuma-cuma, ya kan? Anugerah itu cuma-cuma karena nggak ada perbuatan manusia yang baik untuk mendapatkan anugerah itu sebenarnya, tapi diberikan cuma-cuma. Kalau berbicara tentang dalam darahnya, ini kita konteksnya pengorbanan, darah yang dicurahkan ya, pengorbanan. Makanya di dalam apa saya lupa ayatnya, inilah darah perjanjian ya, darah perjanjian. Artinya perjanjian itu di mana Yesus itu akan mati. Tetapi di dalam kematiannya itu dia menunjukkan belas kasihan yang begitu dahsyat. Hingga dia berkata, ampunilah mereka meskipun mereka tidak, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini Pak penjelasan yang bisa saya sampaikan ya untuk hal ini. Terima kasih. Oke, ini Gurunda sudah kembali. Ada yang mau ditanggapi dulu Gurunda? Cek audio. Iya, ya. Oke. Oke, cek. Itulah yang saya katakan tadi. jelas. Iblis tidak diam. Iblis itu tidak tinggal diam. Iblis tidak berpangku tangan. Iblis akan menyeret anak keturunan Adam kepada dosa kekal. Apa itu? Menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk disembah. Menggantikan dan mengangkat oknum lain untuk disembah. Itu pekerjaan iblis. Itu udah pasti itu. Oleh karena itulah kemudian agar supaya objek yang ditunjuk sebagai pengganti ini diimani sebagai Tuhan itu sendiri, maka berbagai macam propaganda akan dilakukan. Di antaranya mematikan akal sehat. Kedua, membatalkan firman Tuhan. Keempat, melantik orang-orang yang tidak punya kompetensi, bukan nabi, bukan rasul, menjadi nabi dan menjadi rasul. Itu. Tapi saya tidak menuduh. Tapi bisa dituduhkan itu kepada umat Islam, bisa juga dituduhkan kepada umat Kristen. Sekarang mari kita teliti. Di mana iblis itu pernah menyuarakan bahwa objek ini adalah Tuhan? Di mana iblis itu pernah berkarya bahwa dia ini adalah utusan Tuhan, titisan Tuhan, dan iblis sendiri yang mengambil peran? Di mana kemudian iblis pernah kemudian merasuki manusia untuk kemudian menyembah kepada satu objek yang bukan Tuhan? Itu indikasinya sudah sangat jelas itu. Jadi iblis itu tidak diam. Iblis itu bekerja terus untuk kemudian menyeret anak keturunan Adam jatuh kepada dosa kekal. Dosa kekal itu menggantikan. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Baik umat Islam maupun umat Kristen. Adakah yang menggantikan Tuhannya Nabi Abraham, Ishak dan Yakub dengan esensi lain? Apakah Islam menggantikan Tuhannya Abraham dengan objek lain? Apakah orang Kristen menggantikan Tuhannya Abraham dengan objek lain? Ini yang perlu diselidiki dan diketahui.
kalau dua agama ini salah satunya ada yang kemudian titisan dari iblis. Saya yakin kalau agama yang lain tuh udah jelas tuh, itu nggak masuk dalam hitungan. Tapi dua agama ini, salah satu di antara dua agama ini ada ajaran iblis di dalamnya. Nah sekarang mari kita lihat agama mana, ajaran mana yang doyan darah. Ada ajaran mana yang doyan penyembahan terhadap roh-roh. Ajaran mana yang doyan penyembahan terhadap makhluk. Itu dulu. Ajaran mana yang ajarannya tidak rasional. Nah ini penting untuk dikaji supaya kita tahu, supaya kita sampai kepada pucuk tertinggi, yaitu esensi kebenaran yang berasal dari Sang yang Maha Benar. Demikian sementara, silakan. Oke, makasih Pak Juma. Buat pikiran saya terbuka ya. Gini, ketika ada orang menyembah sesuatu dan diyakininya itu adalah Tuhan, ya. Saya ulang ya kalimatnya ya. Ketika ada orang menyembah sesuatu tapi yang diyakininya itu adalah Tuhan, artinya dia menyembah Tuhan, ya. Perhatikan kalimatnya itu ya. Tetapi ada seseorang yang sujud kepada yang diyakininya itu adalah manusia, itu menyembah manusia. Saya menyembah Yesus karena saya menyembah Yesus, saya taat, saya ikuti segala perintahnya itu, karena saya yakini dia Tuhan. Artinya saya taat kepada Tuhan. Tetapi ada manusia, sudah tahu dia itu manusia, tapi diyakininya, ditaatinya, bahkan dicintainya melebihi dirinya. Itu sama artinya penjelasan bahwa dia taat kepada manusia. Nah, ini konteks kalimat narasinya dulu ya. Ini yang akan saya jelaskan. Tidak ada satu pribadi pun yang pernah menyuruh makhluk menyembah makhluk, kecuali Tuhan, Allah, memerintahkan malaikat sujud kepada Adam. Ya, itu nanti mungkin Pak Juma bolehlah menjelaskan kenapa Allah tidak mengatakan ya udah saja. Tapi bahasa Arab ada taat kan, hormati kan, ada kata hormati. Kenapa harus kata sujud, sejadah? Ya, itu yang digunakan. Kemudian doyan darah, ya doyan darah. Sampai sekarang umat Kristen tidak pernah doyan darah Tuhannya. Tetapi setiap hari Raja Haji, Allah Subhanahu Wa Taala minta kurban darah. Tolong nanti Pak Juma jelaskan kenapa sampai sekarang masih doyan darah. Gimana itu menjelaskannya tuh? Umat Kristen tidak pernah lagi korban-korban darah, menyembelih ini itu nggak ada untuk dikorbankan kepada Tuhannya. Tetapi sampai sekarang hanya umat Islam yang senantiasa mengorbankan, mengucurkan darah untuk memuji dan memuliakan Tuhannya melalui kehidupan sosial. Gitu. Tolong silakan Pak jelaskan. Terima kasih. Lanjut Guru, udah tanggapi, mantap ini. Waduh, suaranya hilang lagi kayaknya Guru. Cek. Dia di gunung dia. Mungkin jaringannya tidak bagus. Cek. 1, 2, 3 dicoba, 3, 2, 1 bacok. Oke. Iya. Jadi terkait kurban hewan itu ajaran dari dulu. Nabi Ibrahim alaihissalam tadinya diperintahkan korban manusia anak tunggalnya. Tapi kemudian Allah menggantikannya dengan hewan. Sekarang yang ada di hadapan kita kebalik. Yang tadinya perintahnya kurbannya hewan diganti kurbannya manusia. Ya, ini Tuhan mengatakan di dalam kitabnya Bani Israel. Contoh saya bacakan ya supaya kita paham ini ya. Dikatakan ki yirhaq mimmeka hamakko asribar yothe pafe eloheka. Itu dikatakan apabila tempat yang akan dipilih Tuhan ilahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Nah, oleh karena itulah kemudian Al-Quran mengajarkan hal yang sama. Korban itu harus hewan, tidak boleh korbannya manusia, apalagi Tuhan. Itu nggak boleh, itu nggak diajarkan oleh para nabi. Nah, kalau dikatakan bahwasanya
umat Islam itu doyan darah Allah Subhanahu wa taala, itu doyan darah. Ingat. Yesus mengajarkan dalam Matius 8:4, kurban harus hewan. Islam mengajarkan kurban harus hewan. Ya, Tuhannya Bani Israel mengajarkan kurban harus hewan. Lalu dari mana ajaran ini muncul? Kurbannya harus manusia. Apesnya manusia ini dianggap sebagai Tuhan. Datangnya ajaran ini. Oh, ajaran nubuatan dari kitabnya orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi tidak mengimani itu? Kenapa justru orang yang di luar Yahudi yang mengimani itu? Yang lebih paham tentang kitabnya orang Yahudi siapa sebenarnya? Umat terjemahan atau mereka yang paham original teks? Nah, inilah yang perlu dipahami secara mendetail. Kalau dikatakan taat kepada manusia itu menyebabkan manusia itu taat, dikatakan menyembah kepada manusia, ingat, berarti teman-teman Kristen khususnya perempuan itu Tuhannya adalah suami. Karena mereka diperintahkan taat kepada suami sama seperti mereka taat kepada Tuhan. Kalau kita di Islam diperintahkan taat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan sama ketika kita itu mentaati dia sama mentaati Allah. Tidak. Dalam arti kata bahwasanya kita menuhankan dia, tidak. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ketaatan kepada Allah terkait dengan perintah-perintah Allah. Ketaatan kepada Rasulullah terkait kepada perintah-perintah Rasulullah agar mendudukkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan ada perintah ketaatan terhadap pemerintah. Berarti tidak ada unsur kemudian di sana bahwa ketaatan itu adalah merujuk hanya kepada esensi Tuhan. Tidak. Kalau itu yang dijadikan sebagai acuan, maka Efesus 5 nomor 22, istri-istri harus taat kepada suaminya seperti dia taat kepada Tuhan. Maka apakah betul bahwa taat kepada suami itu adalah sama taat kepada Tuhannya sendiri? Ini yang perlu dipahami, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, iblis itu tidak pernah diam. Iblis itu tetap akan berkarya, menyebabkan manusia itu menyembah kepada sesamanya manusia. Coba kita lihat di dalam Markus 5. Yang mencontohkan sujud menyembah kepada Yesus adalah orang yang kerasukan roh iblis. Anda baca di sana. Anda baca, Anda teliti. Di nomor 15-nya kemudian ketika orang tadi sudah tidak lagi kerasukan roh setan, roh iblis, orang tersebut tidak lagi sujud menyembah kepada Yesus. Itu acuannya. Jadi kalau sudah ada datang kebenaran kepada kita, tapi kebenaran itu ditolak, lebih mengedepankan daripada apa yang kemudian kita imani berdasarkan doktrin dan dogma, itu sama dengan iblis telah berhasil menjerat kita dengan tipu daya. Demikian sementara, silakan. Oke. Gini Pak, ya. Kita harus sepakat ya. Membaca gagal membaca, maka paham pun pasti gagal paham ya. Saya sudah menjelaskan tadi. Tapi Pak Juma masih tetap menggiring bahwa itu kitab Yahudi ya. Kitab Yahudi itu berbeda dengan kitab yang diterima Tuhan tapi yang menulis pada saat itu orang Yahudi. Cuman kalau orang Indonesia ada pada saat itu pasti itu ditulis oleh orang Indonesia. Kalau orang Arab ya pasti akan ditulis dengan bahasa Arab. Ya kan, jadi antara firman Tuhan dengan penulis itu harus benar-benar dibedakan. Jangan karena yang menulis orang Yahudi lalu dianggap semua itu kita orang Yahudi. Jadi kan nggak clear gitu penjelasannya ya. Itu yang sana. Jadi jangan ulangi lagi bahwa itu kitab Yahudi. Enggak. Itu kitab yang berasal daripada Tuhan ditulis orang Yahudi sehingga dia bahasanya bahasa Yahudi. Oke ya. Kemudian taat pada suami seperti ya. Tidak artinya taat pada suami artinya sama dengan taat. Nah, enggak seperti itu. Beda dengan taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah, itu beda. Itu nanti terdapat di dalam apalah. Saya bisa nanti tunjukkan ayatnya ya. Kemudian otoritas yang dicintai melebihi diri sendiri itu hanya otoritas untuk Tuhan. Ya, kita tidak boleh mengatakan kepada manusia, saya mencintai engkau melebihi diri saya sendiri. Itu sama artinya sudah menuhankan. Makanya kami tidak pernah mencintai manusia itu melebihi kecintaan saya kepada diri saya sendiri. Sehingga Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 37 di mana dikatakan, apabila engkau lebih mencintai dirimu daripada aku, engkau tidak layak bagiku. Karena dia sudah ingin menunjukkan otoritasnya sebagai Tuhan itu loh. Dialah yang layak dicintai melebihi diri sendiri. Nah, sekarang siapa manusia yang berkata demikian?
yang mengatakan juga bahwa dia harus dicintai melebihi diri orang itu sendiri. Ini nanti silakan Pak Juma jawab. Oleh karena itu otoritas itu harus jelaskan dulu. Jadi di sini nanti akan kelihatan siapa yang menyembah manusia, siapa yang tidak, siapa yang taat kepada manusia, siapa tidak. Saya sudah katakan dari awal, saya tidak menyembah manusia, saya menyembah Yesus. Karena Yesus itu saya yakini adalah yang berdiam di dalam jasmani itu. Itu dia Pak ya. Kemudian lihat dulu, coba kalau Bang Juma nanti baca kerasukan roh iblis itu menyembah Yesus itu apa? Apa kalimat setelahnya itu dikatakannya? Ya, dia mengatakan bahwa untuk apa engkau datang, hai anak Elohim? Apakah engkau datang ingin menghukum aku sebelum waktunya? Perhatikan itu. Siapa sih yang berhak menghukum di alam semesta ini kecuali daripada Tuhan? Tentu Tuhan. Makanya dari suatu peristiwa itu orang-orang bisa melihat, oh ternyata inilah yang berkuasa menghukum. Di mana dihukumnya nanti? Ya di dalam neraka. Makanya ketika dia masuk ke dalam babi itu, maka dimasukkan ke dalam jurang yang tak berdasar. Itu kan metaforanya seperti itu, ya kan? Masuk ke dalam jurang yang tak berdasar. Jurang yang tak berdasar itu bisa dialegoriskan atau dimetaforakan sebagai neraka, ya kan? Atau ya. Oke, terima kasih. Silakan tanggapi. Nanti kenapa seorang bukankah otoritas yang berhak dicintai melebihi diri sendiri adalah otoritas Tuhan? Terima kasih. Oke, baik. Jadi gini Pak, gini Bang. Jadi Al-Quran itu menuntun umat manusia untuk mencintai dirinya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-Quran menjelaskan itu. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu. Jadi yang pertama yang harus dipelihara itu siapa? Diri kita dulu. Dengan cara apa kita memelihara diri kita? Dengan cara mencintai Rasulullah, dengan cara mencintai Allah. Jadi orang yang lebih cinta kepada dirinya, orang yang tidak cinta kepada dirinya adalah orang yang menghabiskan waktu untuk menghiasi jasadnya tanpa menghiasi jasadnya dengan amalan-amalan baik. Jadi kalau ada orang yang melakukan amalan baik dikarenakan perintah dari Allah yang kemudian dilisankan oleh Rasulnya, maka orang itu adalah orang yang mencintai dirinya. Kalau ada orang yang mencintai dirinya dengan cara melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Tuhannya, dengan cara melakukan ketaatan terhadap perintah yang diperintahkan oleh nabinya, maka orang itu sama dengan mencintai dirinya. Makanya dikatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau mencintai Allah, maka katakanlah kepada manusia, fattabi'uni, maka Allah akan mencintaimu, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Itu jelas tuh. Jadi kalau Anda mengatakan kenapa umat Islam itu lebih mencintai Rasulullah, itu karena umat Islam mencintai dirinya. Kenapa umat Islam itu lebih mentaati Rasulullah? Itu karena umat Islam mencintai dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau cinta kepada Yesus, maka harus mentaati perintah Yesus. Jangan mentaati perintah selain daripada Yesus. Apa perintahnya? Sembahlah Tuhan, Tuhanku dan Tuhan. Itu sangat jelas itu, Bang. Jadi kalau umat Islam itu kemudian dikatakan cinta kepada orang lain, jelas. Memang kami diperintahkan untuk mencintai Rasulullah, untuk mencintai Allah. Kenapa? Karena dengan mencintai Allah, mencintai Rasulullah, itu sama dengan mencintai diri kami. Tapi kalau kami melalaikan perintah Allah, tidak taat kepada Rasulullah, itu kami sama dengan tidak mencintai diri kami. Artinya kami menzalimi diri kami untuk terjerumus ke dalam api neraka. Orang-orang mukmin yang cinta kepada dirinya sudah pasti memperhitungkan keselamatan dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati Allah dan Rasulnya. Itu yang dipahami. Jadi jangan disalahartikan taat kepada Rasulullah lebih cinta kepada Rasulullah daripada diri. Tidak. Ketaatan umat Islam kepada perintah Allah dan Rasulnya itu adalah cerminan kasih sayang manusia itu terhadap dirinya. Itu sudah pasti itu. Tapi manusia yang tidak cinta kepada dirinya pasti mengabaikan perintah Allah dan perintah Rasulnya.
Demikian sementara. Oke, terima kasih. Jadi Bang Juma tidak menangkap apa yang saya sampaikan ya. Kita berbicara tentang mencintai, otoritas dan mencintai. Siapa sih yang berhak otoritasnya dicintai melebihi diri sendiri? Itu adalah Tuhan. Siapakah yang berhak dicintai seperti mencintai dirinya sendiri? Itu manusia. Saya tidak pernah mencintai ibu saya melebihi diri saya sendiri, tidak. Saya mencintai ibu saya seperti saya mencintai diri saya. Tapi ketika saya mengatakan kepada Tuhan, tidak kalimat seperti itu yang saya gunakan. Saya mencintai Tuhan melebihi diri saya sendiri. Nah, pertanyaannya ternyata Nabi Muhammad lebih dicintai dari ibu bapak, diri sendiri, sekalipun harta benda dan sebagainya. Dan itu sama, perlakuannya seperti mencintai Tuhan juga. Lalu di mana bedanya? Artinya, dengan perbuatan itu menurut saya itu sudah sama memposisikan Nabi Muhammad setara dengan Allah. Karena sama-sama dicintai melebihi diri sendiri. Gitu loh, ya. Kemudian perintah Tuhan ya tetap mencintai. Makanya di dalam Matius 22 itu jelas, kasihilah Tuhanmu dengan segala hati, jiwa, dan akal budimu. Seluruh segenapnya kita lakukan. Tetapi ketika dikatakan untuk manusia, maka kasihilah sama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Enggak dikatakan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Makanya membaca Alkitab ini harus jelas, ya kan? Setiap manusia hanya boleh dicintai seperti kita mencintai diri sendiri. Tidak boleh mencintai manusia melebihi kita mencintai diri kita sendiri, ayah ibu kita, harta benda kita, dan sebagainya, ya. Jadi begitu dia, Bang. Ada orang yang berlaku tapi dia tidak sadar sudah melakukan hal yang seharusnya kepada Tuhan, tapi juga dilakukannya kepada manusia. Itu loh penjelasan saya, Bang. Makasih. Iya, ya, jadi gini. Oke. Anda nggak nangkap memang karena ini materinya agak berat. Siap. Suara saya kedengaran? Cek. Ada. Suara saya kedengaran? Ada. Jelas. Jadi umat Islam itu diperintahkan mencintai Rasulullah lebih dari mencintai dirinya sendiri. Apa maksudnya? Karena manusia itu cenderung kepada pengingkaran. Manusia itu cenderung kepada kemaksiatan. Maka kemudian ketika dikatakan cintailah Rasulullah sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, itu keliru. Kenapa? Rasulullah itu nabi, Rasulullah itu rasul. Dia itu adalah kekasih Allah, orang yang intim, orang yang taat kepada Allah. Baca di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Orang yang taat dalam ajaran Tuhan, dalam didikan Tuhan, mereka adalah orang yang dikatakan kekasih Tuhan. Orang yang dikasihi, orang yang disayangi. Maka ketika umat Islam itu lebih cinta kepada Rasulullah terhadap dirinya sendiri, secara implementasi akibat daripada kecintaannya kepada Rasulullah melebihi dari dirinya itu akan menjadikan manusia itu masuk ke dalam surga. Itu yang dimaksud. Sementara dalam kitab saudara, misalnya saya ambil dalam 1 Korintus 11 nomor 1. Jadikanlah aku teladanmu, jadilah pengikutku, sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Itu terjemahan. Original teksnya tidak seperti itu. Original teksnya itu, ikutlah teladanku sebab aku juga adalah Kristus. Itu original teksnya gitu. Kalau diterjemahkan secara sesuai dengan fakta, bukan dipleset-plesetkan, tapi kemudian dirubah. Paulus minta untuk diteladani sebab dia juga adalah Kristus. Itu original teks yang mengatakan itu. Nah, sementara itu terbukti teman-teman Kristen lebih meneladani Paulus daripada menjadikan Yesus sebagai acuan. Sementara Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar dari pekerjaan itu. Artinya orang-orang pengikut Yesus itu harus lebih cinta, lebih memperhatikan karya yang lebih besar daripada apa yang dicontohkan, gitu. Nah, sementara dikatakan kalau ada orang yang menjadi pengikutku tidak membenci ibunya, membenci neneknya, membenci kakeknya, membenci anak-anaknya, membenci istrinya, bahkan membenci dirinya sendiri, ya, bahkan membenci nyawanya sendiri, maka dia tidak menjadi pengikut.
Ini siapa yang berbicara? Yesus. Berarti orang Kristen itu justru pengikut-pengikut Yesus itu harus lebih cinta Yesus daripada diri sendiri, bahkan lebih cinta Yesus daripada nyawanya sendiri. Tapi apakah kemudian Yesus itu adalah Tuhan? Bukan. Yesus itu manusia utusan Tuhan yang diperintahkan untuk mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Salahnya kemudian adalah ketika Tuhannya Yesus dilengsarkan, digantikan dengan mengangkat Yesus itu menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kalian bunuh itu telah diangkat menjadi Tuhan oleh Allah, baik untuk orang hidup maupun orang yang mati. Ayo. Jadi siapa yang melantik Yesus itu menjadi Tuhan? Paulus. Siapa yang mengaminkan? Teman-teman Kristen. Menggantikan. Padahal Tuhannya orang Yahudi dalam Keluaran 20 katakan, jangan ada sembahan, jangan ada ilah, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Teman Kristen mengganti itu semua. Kenapa? Karena itu sudah batal. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum, membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Ketetapan yang tadi, jangan ada ilah lain, itu sudah dibatalkan. Jangan kau mencuri, itu sudah dibatalkan. Jangan kau ini, jangan itu sudah dibatalkan. Kenapa? Karena dengan matinya Yesus, semua unsur-unsur ketetapan, perintah, aturan-aturan Tuhan itu sudah batal, dan membebaskan orang Kristen melenggang kemudian untuk melakukan apapun berdasarkan Galatia 5 nomor 1. Nah, itu yang dipahami supaya kita ngerti gitu loh. Iblis tidak tidur, iblis akan semakin kuat menyeret anak keturunan Adam pada dosa kekal, yaitu menggantikan Tuhannya menciptakan dan bumi, Tuhan pencipta bumi dengan ciptaan untuk disembah. Demikian. Oke, terima kasih. Makin tercerahkan saya ini ya. Gini, Juma sudah mengakui bahwa Yesus membatalkan hukum ya. Jelas yang berkuasa membatalkan hukum hanya Tuhan. Secara tidak langsung Pak Juma sudah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena dia mengakui bahwa Yesus membatalkan hukum. Tetapi begini, saya sudah menjelaskan ya, tentang hukum mana sajakah yang dibatalkan. Makanya di dalam konsep keimanan kekristenan itu, hukum itu terbagi tiga ya, terbagi tiga. Saya tadi sudah jelaskan. Mungkin Pak Juma tadi sedang signalnya nggak bagus karena di atas gunung umpamanya ya. Kristen itu memiliki tiga hukum: hukum moral ya, hukum sipil, kemudian hukum tata upacara. Yang dibatalkan itu jelas adalah hukum tata upacara. Makanya Kolose 2:15 itu menjelaskan itu perlu penjelasan yang lebih baik gitu loh. Jangan hanya membaca narasinya lalu tidak mempelajari lebih dalam. Ya, begitulah akhirnya ketika kita hanya membaca kulitnya saja lalu menyimpulkan. Saya sudah jelaskan berulang-ulang ini ya. Kemudian, siapakah yang melantik Yesus menjadi Tuhan atau sesembahan? Sesembahan ya, kalau kita baca di dalam KBBI. Saya adalah saya. Saya menjadikan dia Tuhan, karena di luar sana banyak Tuhan. Ada yang menuhankan matahari, ada yang menuhankan pohon-pohon besar, ada menuhankan dan lain sebagainya. Tapi saya menjadikan Yesus itu adalah sesembahan saya. Bukan matahari, bukan batu, bukan kayu, dan bukan sebagainya. Jadi kata melantik ini harus pahami, bukan menciptakan. Beda ya Pak ya, antara menciptakan dengan melantik. Kalimat ini harus jelas ya. Kemudian membenci diri sendiri. Siapakah yang boleh dicintai melebihi diri sendiri? Pertama tentu Tuhan. Tidak ada yang boleh lain, karena itu hak otoritas. Kalau ada manusia yang mencintai manusia melebihi dirinya sendiri, artinya dia mendudukkan manusia itu setara dengan Tuhan. Karena dia juga mencintai Tuhan melebihi dirinya sendiri, mencintai manusia ini juga melebihi dirinya sendiri. Sehingga kami tidak pernah mencintai Paulus melebihi diri kami sendiri. Tidak. Kami hanya bisa mencintai melebihi diri saya sendiri, ya Yesus, Bapa, Roh Kudus. Itu tidak boleh manusia kami cintai. Ibu sendiri pun tidak boleh ya, ibu cintai seperti diri sendiri. Tetapi ternyata Pak Juma ada manusia yang dicintainya selain Tuhan melebihi dirinya sendiri. Begitu Pak ya. Jadi harus paham kalimat mencintai ini. Istilahnya proporsinya itu harus jelas gitu lah ya. Kadarnya, kualitasnya harus jelas. Manusia tidak boleh dicintai melebihi diri sendiri. Itu sudah melanggar hukum yang disampaikan Yesus tentang hukum kepenuhan hukum Taurat, yaitu di dalam Matius 22 ayat 39. Manusia hanya boleh dicintai sama seperti kita mencintai diri sendiri. Tidak boleh melebihi
kita, karena itu hak otoritas Tuhan. Begitu Pak Juma penjelasannya. Lanjut Gurunda. Cek. Iya. Iya, jadi gini. Perintah untuk menjadikan Musa itu menjadi Allah itu ada dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi orang-orang yang dikasihi Tuhan sebagai juru selamat itu perintahnya untuk diikuti, untuk ditaatin. Yang bermasalah kemudian ketika ada sekelompok orang yang salah kaprah. Contoh misalnya nih, di dalam Matius 19 nomor 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak dan ibunya, anak-anaknya, istrinya, ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Upah daripada cinta ikut kepada sang utusan itu jelas sekali dalam kitabnya, saudara. Yang jadi masalah kemudian ketika kemudian orang-orang yang diminta untuk mengikuti perintahnya agar Yahudi dengan utusan tadi. Yang pertama. Kedua, ketika saudara mengatakan cek Sudah aman, Cek. sudah aman. Dilanjut, Satu, dua. Bang. Gerunda. Dilanjut. Cek gimana? Ya. Ketika saudara mengatakan bahwasanya Bang Suma sudah mengakui bahwa Yesus itu membatalkan. Sebenarnya saya katakan yang membatalkan hukum Taurat itu bukan Yesus, tapi ajaran yang kemudian menjadikan Yesus sebagai tameng. Itu di awal tadi saya sudah jelaskan. Sebagai tameng untuk melegalkan orang-orang ini melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan, lalu kemudian mengaku sebagai anak Tuhan. Jadi Yesus itu jadi tameng, jadi korban, dia korban fitnah. Dia korban fitnah, makanya dia akan turun kemudian menjadi hakim untuk menghakimi orang-orang yang mendudukkan perkara bukan keinginan Bapa sebagai dasar pijakan untuk mendudukkan dia sebagai Tuhan itu sendiri. Baca di dalam kitab saudara, itu sudah sangat jelas tuh. Matius 7 nomor 21 nomor 23. Bagaimana orang-orang yang menganggap dia Tuhan itu diusir dan dikatakan, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Jadi kalau Anda mengatakan Bang Sumus mengatakan bahwa Torah itu dibatalkan oleh Yesus, Anda keliru di sana. Yesus justru mengatakan dalam kitab saudara Lukas 17 nomor 16 ya, 16-17, di situ dikatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu batal. Nah sekarang mana yang Anda percaya? Pernyataan Yesus atau pernyataan Paulus? Kalau pernyataan Yesusnya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Ternyata hukum Taurat itu batal hanya oleh karena karya tentara-tentara Romawi. Orang-orang kafir, orang-orang goyim mampu membatalkan segala hukum Tuhan hanya dengan cara membunuh orang yang bernama Yesus. Sekarang mana yang hebat? Tentara Romawi atau Tuhannya Yesus? Atau Yesus itu sendiri? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Ternyata kata Paulus, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Baca Efesus 2 nomor 15. Jadi kalau Anda mengatakan di dalam Kristen ada 3 kelompok hukum, itu percuma Bang. Oleh Paulus mati di atas tiang salib, membatalkan hukum Taurat beserta semua ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi ketetapan apapun itu, gak usah malu-malu untuk mengakui. Semua ketetapan, semua hukum-hukum, semua aturan sudah batal dengan matinya Yesus di atas tiang salib menurut Paulus. Nah sekarang Anda mengikuti dia. Sementara kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18, iblislah yang mengajarkan kalau Paulus itu adalah utusan yang maha tinggi, utusan yang maha kuasa. Iblis yang mengajarkan itu, dan lagi-lagi Anda aminkan. Demikian, silakan. Oke, makasih Pak Juma. Semakin tercerahkan saya ini yang mengingat-ingat keyakinan saya. Begini,
Makanya saya pernah mendengar satu penekanan tentang bacalah, ya. Maknanya apa sih ketika disampaikan itu? Karena ini memang menjadi suatu masalah yang sangat krusial ya. Kenapa? Karena memang ketika orang salah membaca, tidak lengkap membaca, salah memahami dalam bacaan, maka dia akan timbul gagal paham. Apalagi sampai memotong-motong, ya toh? Dalam satu ayat dipotong gitu kan. Ini sangat-sangat ironis kalau menurut saya. Kalau kita baca, kalau Bang Juma mau membaca tentang Matius 7, harusnya dari ayat 21 dulu sampai 23, baru dia lengkap. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapakku apa? Bahwa aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Gitu? Lihat itu. Yesuslah yang akan membangkitkan manusia pada akhir zaman. Tapi kalau ini ditolak, itu nanti lain persoalan. Ya. Artinya begini, bukan setiap berarti ada sebahagian yang masuk surga ketika berseru kepada Yesus Tuhan. Siapa yang sebagian itu? Adalah yang melaksanakan kehendak Bapaknya. Perhatikan ini. Lalu siapakah Yesus? Sehingga dari sebagian orang yang berseru Tuhan kepadanya masuk surga, tentu hanya Tuhan. Ya, hanya Tuhan. Hanya manusia yang masuk surga adalah yang menuhankan Tuhan yang benar. Kalau Yesus itu tidak Tuhan, berarti mereka semua dari seluruhnya yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam neraka, ya, tidak akan masuk dalam surga. Itu yang pertama ya. Kemudian di dalam apa tadi ya? Lebih apa tuh? Saya lupa itu. Lebih mudah apa gitu ya. Tetapi Pak Juma tidak membaca sampai sebelum semuanya terjadi. Lihat kalimat sebelum semua terjadi itu jangan diabaikan. Apa yang sudah terjadi itu, kalau semua sudah terjadi, ada hukum yang bisa dibatalkan, ya. Makanya baca sampai akhir supaya nanti Pak Juma itu paham ke depannya gitu ya. Kemudian tentang ketaatan. Nah, ini harus jelas ini, saya harus pelan-pelan nih supaya nanti ke depannya kita enak ya. Ketaatan. Di dalam ketaatan, yang ditaati itu perintah yang berasal daripada Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Itu yang ditaati. Bukan ketaatan kepada perilaku manusia itu. Firman-firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Musa itu wajib ditaati. Tapi kebiasaan-kebiasaan Nabi Musa seperti berjubah, berjenggot, itu nggak perlu ditaati. Karena itu bukan berasal dari firman. Tapi faktanya ada orang manusia yang mentaati itu gitu loh. Perilaku manusia ditaati, diikuti. Contohnya, kami tidak pernah mengikuti Paulus bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia dan sebagainya, tidak pernah. Tetapi yang kami taati adalah ajaran-ajaran yang disampaikannya, yang korelasinya memang selaras dengan firman Tuhan. Dia menjelaskan gitu loh. Jadi dalam hal ini coba ya kita pahami ya. Jangan kita taati perilaku manusia, tapi taatilah ajaran Tuhan yang disampaikannya kepada manusia. Jadi ketaatan ini harus jelas ini Bang Juma ya, supaya nanti kita nggak apa. Tetapi faktanya banyak manusia mentaati, ya kan, mengikuti perilaku manusia. Artinya sama saja, ya toh. Kenapa? Karena ketika dia tidak mengikuti, seakan-akan dia berdosa gitu. Tapi ketika dia mengikuti perbuatan manusia itu, dia menganggap dia dapat pahala. Ini kan jadi rancu persoalannya. Kami tidak pernah mengikuti kebiasaan dan tradisi orang Yahudi. Bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana cara bertopinya, bagaimana cara mengapai rambutnya, enggak. Tapi yang kami ikuti adalah ajaran-ajaran yang mereka terima, yang kami pastikan berasal daripada Tuhan. Begitu Pak Juma ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi gini, Bang, Anda mengatakan bahwasanya Iqra, baca, jangan sepotong-sepotong. Yang saya lihat Anda justru memotong, memenggal. Bahkan yang lebih parah itu kalau memotong aja nggak boleh, apalagi nggak ngerti original teks. Itu bahaya, Pak. Jadi gini, kalau saudara mengatakan bahwasanya saya harus membaca data itu sampai akhir, saya katakan, abang, saudaraku, antara Matius 5 nomor 18, 19, 20 itu Anda harus bedakan dengan perintah yang ada di dalam Lukas 16 nomor 17. Lukas 16 nomor 17 itu dikatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada
satu titik dari hukum, tidak ada tambahan. Kalau yang dikatakan sebelum semuanya terjadi, itu adanya di dalam Matius 5. Apa semua terjadi? Ya semua yang terjadi di atas muka bumi ini. Kalau tidak ada lagi kejadian, maka dunia ini akan kiamat. Karena kenapa? Semua yang menjadi tujuan daripada Tuhan sudah selesai. Jadi kiamat itu terjadi ketika semua apa yang Tuhan rancang itu sudah semua terlaksana. Bukan semua selesai di atas tiang salib. Itu pemahaman gereja, Bang. Jadi tidak bisa Anda nisbahkan kemudian libatkan kemudian pemahaman gereja dengan data yang akurat di dalam kitab saudara tentang pernyataan Yesus. Makanya dikatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Lukas 16 nomor 17. Kalau Anda kekeh mempertahankan sebelum semua terjadi, harusnya Yesus tidak mengambil langit dan bumi sebagai umpama. Terlalu jauh. Ternyata semua itu akan batal ketika dia sudah mati di atas tiang salib. Harusnya dia cukup mengatakan bahwasanya apapun terkait dalam hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan sebelum aku disalib. Harusnya seperti itu, supaya tidak melahirkan sebuah penafsiran yang ambigu menabrak semua data yang ada terkait hukum Tuhan. Mana kunci mobil? Ya, jadi gitu. Nah, sedangkan Lukas 16 nomor 17-nya jelas mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, itu poin yang harus saudara saya pahami dengan baik. Kemudian ketika saudara tidak memahami lebih jauh tentang pendalaman Taurat yang diimani oleh orang Yahudi, coba Anda lihat di dalam Matius 27. Matius 23. Ini perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Supaya saudara bisa memahami di mana kedudukan Kristen di mata Yesus. Ketika dikatakan dalam Matius 7, 21, 22, nomor 23, ya, tidak semua orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan. Saudaraku, saya katakan kepada saudara, motong-motong data itu menurut Anda jelek. Apatah lagi tidak ngerti original teks. Pahami, kata Tuhan di sana itu bukan theos, tetapi kurios. Kurios itu artinya sayyid. Sayyid itu artinya tuan. Tuan adalah manusia, pemimpin, pembimbing, guru, orang yang diteladani, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu theos, jatuhnya kepada theos, dewa. Sedangkan original teksnya tuan itu adalah kurios. Itu sangat jelas tuh. Nah, artinya apa? Orang yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuan, panggilan kurios adalah orang yang menghargai Yesus, orang yang kemudian mendudukkan Yesus pada perkara yang sesungguhnya, yaitu dia utusan Tuhan. Ada dua golongan. Yang pertama adalah orang yang mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Itu golongan yang pertama. Orang yang memanggil Yesus dengan panggilan kurios adalah orang yang mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan. Orang yang memanggil Yesus yang kedua adalah orang yang justru menabrak aturan mainnya Yesus. Maka dikatakan tidak semuanya orang yang menyeru dia kurios adalah masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Apa kehendak Bapaknya Yesus? Mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku sebagai utusan. Atas kehendak siapa Yesus itu didudukkan sebagai utusan Tuhan? Atas kehendak Tuhan yang datang, yang datang mengajarkan keberadaannya melalui perantaraan para nabi. Nah, sedangkan teman-teman Kristen diusir karena menyeru Yesus itu Tuhan, bermujizat demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, dan itu semua tidak pernah diajarkan oleh Bapa yang mengutus Yesus. Itulah yang diusir ke neraka. Kenapa dikatakan diusir di neraka? Karena di dalam Matius 13 nomor 50, orang yang membuat kejahatan akan dilempar ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dan siapa orang membuat kejahatan itu? Mereka yang diusir oleh Yesus dengan perkataan, "Nyala daripada Aku, engkau semua pembuat kejahatan." Siapa mereka? Yang memanggil Yesus dan panggilan Tuhan. Apakah Anda ada dalam golongan itu? Silakan Anda renungkan. Demikian.
Terima kasih ya. Ini semakin terbuka pikiran saya, Bun. Karena hal-hal yang lama saya hampir terlupakan, dengan pertanyaan-pertanyaan Bang Juma ini saya semakin tercerahkan ya. Sehingga saya lebih bisa memahami Alkitab itu lebih dalam lagi. Walaupun dia sifatnya ingin mengkritisi atau mengkoreksi ya. Gini, dalam Matius 24 ayat 5 dikatakan ya, sebab banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapakah orang-orang ini? Dijelaskan sebelumnya di dalam Matius 7 ya. 7 ayat 21 ya. Ini ya. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari itu banyak